salam kebajikan, Rahayu. Waalaikumsalam Yang kami warahmatullahi hormati Salam wabarakatuh. warahmatullahi. Direktur Sumber Daya Dikbudristek yang sekarang kita eh, telah berganti nama Bapak Ibu Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Yang kami hormati Bapak dan Ibu pimpinan perguruan tinggi swasta se-Maluku dan Maluku Utara. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen yayasan dan juga dosen DPK yang ditempatkan dipekerjakan pada semua perguruan tinggi, beberapa perguruan tinggi yang ada di Maluku dan Maluku Utara, teman-teman Tendik yang mungkin bergabung pada saat ini, Bapak Ibu tim kerja di LI12, Pak Kabak yang kami hormati, puji syukur patut kita naikkan pada Tuhan Maha Kuasa karena atas kasih dan lindungannya lah kita bisa berkumpul di pagi ini dalam rangka kita melakukan sosialisasi Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024 tentang profesi karir dan penghasilan dosen. Bapak Ibu telah hadir bersama dengan kita di pagi ini, Pak Dr. Lukman, yang beliau adalah Direktur Sumber Daya Kemdikbudristek. Izin Pak Dir, saya tidak bisa menyebutkan apakah masih bersama juga nanti sebagai Direktur Sumber Daya Kementerian Pendidikan Tinggi atau Bapak naik jabatan kami juga tidak belum tahu Pak. Tapi mudah-mudahan masih bersama dengan kita untuk pengembangan tugas dan tanggung jawab Bapak sebagai Direktur di Sumber Daya Dikbudristek di Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Bapak dan Ibu. Tanpa membuang-buang waktu lagi, Bapak Ibu, mungkin kita langsung ke acara inti kita di pagi ini adalah sosialisasi Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024 tentang profesi karir dan penghasilan dosen. Bapak dan Ibu, Pak Direktur dengan kesibukan yang begitu tinggi, tadi malam kita bertemu di acara eh, pilot project tahap kedua untuk implementasi Permendikbud Ristek nomor 44 tahun 2024 dan beliau dengan kesibukan yang begitu banyak dan saya menodong beliau Bapak Ibu untuk bisa hadir dalam acara kita di pagi ini. Oleh karena itu dengan hormat kami persilakan Pak Direktur untuk bisa memulai acara di pagi ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita Waalaikumsalam. semua, salam sehat. Yang kami hormati Kepala LIDIKTI Wilayah 12 beserta seluruh jajarannya. Yang kami banggakan Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi yang ada di wilayah LIDIKTI 12. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini bisa bersama dengan Bapak Ibu untuk bisa menyampaikan terkait dengan Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024. Izin saya akan berbagi layar dengan Bapak Ibu semua menyampaikan poin-poin penting terkait dengan Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024 Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, mudah-mudahan di layar apa sudah terlihat Bapak Ibu semua ya, Pak Yan? Sudah Muncul. kelihatan hadir. Sudah. Baik, terima Muncul, kasih. terlihat. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Terlihat. Baik, Bapak Ibu, perlu kami sampaikan berdasarkan data tanggal 31 Agustus kemarin, kita punya 4.437 perguruan tinggi dengan kurang lebih 33.113 prodi dan dosen yang terdata saat ini ada 31.000. Bapak Ibu, ketika saya menjabat sebagai Direktur Sumber Daya,
Data yang ada di dalam database kita kurang lebih 540.000. Ternyata data-data yang ada tersebut adalah banyak sekali data-data yang kotor, data-data yang duplikasi. Kalau Bapak Ibu mengenal ada yang namanya NIDN sebagai dosen tetap, ada yang namanya NIDK, nomor induk dosen khusus sebagai dosen tidak tetap, ada yang punya dapat NUP, nomor urut pengajar. Nah, saat ini Bapak Ibu dengan ketentuan yang baru tidak ada lagi namanya NIDN, tidak ada lagi NIDK, tidak lagi NUP, semua berubah berganti menjadi NUPTK. Nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan Bapak Ibu semua. Nah, yang membedakan adalah Bapak Ibu terkait dengan statusnya. Ada dosen tetap, ada dosen tidak tetap. Dosen tetap silakan punya jenjang karir dari asisten ahli sampai kepada profesor. Dosen tidak tetap, mohon maaf, bisa mengajar, bisa melaksanakan tridharma, tapi tidak bisa memiliki karir sebagai dosen tetap atau sampai ke jenjang profesor. Namanya juga dosen tidak tetap, bukan dosen tetap. Berarti dosen bukan sebagai pekerjaan utama. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Kemudian kemarin kita menemukan juga ada yang punya sertifikasi guru, ada yang punya sertifikasi dosen, sehingga Bapak Ibu harus memilih mau menjadi guru atau mau menjadi dosen. Itu adalah pilihan saat ini tidak ada lagi rangkap-rangkap. Oleh karena itu dari 540.000 data yang sudah kami bersihkan, saat ini tinggal 330 ribuan dosen yang terdata di dalam database kami Bapak Ibu semua. Nah, terkait dengan dosen ini, karena ini kita akan berbicara masalah karir, berbicara masalah profesi, berbicara masalah penghasilan, Bapak Ibu. Kami dari pemerintah berdasarkan Undang-Undang Guru dan Dosen itu harus memberikan fasilitasi dalam bentuk sertifikasi. Dari 330 ribuan dosen yang ada saat ini, Bapak Ibu semua, yang sudah tersertifikasi kurang lebih 172 ribu, yang belum tersertifikasi 146 ribu. Kami sangat berharap dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dosen yang belum tersertifikasi bisa dapat sertifikasi sehingga ini adalah bentuk perhatian dari pemerintah untuk mensejahterakan dosen di mana sertifikasi ini akan diberikan tadi 1 kali gaji Bapak Ibu setara dengan di dosen PNS. Nah, ini adalah sekali lagi kami ingin melaksanakan amanat dari Undang-Undang Guru dan Dosen Bapak Ibu. Nah, bagaimana upaya percepatan-percepatan kami memberikan kemudahan-kemudahan di antaranya proses sertifikasi dosen yang dulunya hanya ditetapkan oleh kami dengan perguruan tinggi yang sudah ditentukan. Nanti Bapak Ibu bisa semua perguruan tinggi yang sudah sesuai ketentuan melaksanakan sertifikasi hanya dengan berbasis portofolio Bapak Ibu semua. Sehingga ini proses ini kami potong jalur birokrasi yang tadinya rumit, kemudian dengan berbagai persyaratan TKDI, TKBI, kemudian TKDA, AA, PKT dan yang lainnya itu kami serahkan kepada perguruan tinggi apakah masih diperlukan atau tidak Bapak Ibu. Jadi ini adalah salah satu upaya kami bagaimana memberikan kesejahteraan kepada Bapak Ibu dosen. Bapak Ibu berdasarkan data jenjang jabatan akademik yang ada saat ini di perguruan tinggi dari 330 ribuan ternyata yang punya jabatan profesor itu baru 11.051. Ada yang lektor kepala 32 ribu dan gemuknya di lektor 116 ribu, asisten ahli 86 ribu. Kita masih punya PR Bapak Ibu semua yang belum punya jabatan fungsional ada 84 ribu. Kami ingin memberikan perhatian lebih kepada Bapak Ibu dosen. Namanya dosen tetap harusnya sudah bisa betul-betul memperoleh memperoleh hak untuk jenjang karirnya. Oleh karena itu dengan ketentuan Permen 44 bagi dosen yang belum punya jabatan fungsional itu S2 silakan langsung bisa diangkat jabatan akademiknya menjadi asisten ahli. Untuk yang S3 itu silakan diangkat menjadi jabatannya adalah lektor Bapak Ibu semua. Nah, ini adalah ketentuan yang sudah kami siapkan. Kalau dulu sebelumnya Bapak Ibu untuk bisa dapat asisten ahli, Bapak Ibu harus pengalaman mengajar, harus punya publikasi di jurnal nasional dulu. Begitu juga halnya untuk dapat ke lektor, Bapak Ibu harus S3 dan harus punya pengalaman mengajar dan harus sudah punya publikasi dulu. Ini proses ini kami sederhanakan Bapak Ibu sehingga ke depan sama halnya ketika saya menjadi direktur kelembagaan, saya kita di dalam Permen 53 tidak lagi mengizinkan ada perguruan tinggi yang belum atau tidak terakreditasi. Jadi perguruan tinggi harus punya terakreditasi dengan standar minimalnya. Itu jadi sudah SNDT-nya sudah terpenuhi. Kalau melampaui silakan saja di dalamnya. Nah, begitu halnya pun juga dengan dosen.
Dosen tidak boleh lagi tidak ada yang punya jabatan fungsional kalau dia dosen tetap. Ya, dalam dosen tetap harus punya karir yang jelas. Kepastian dia asisten ahli atau lektor, Bapak Ibu semua. Nah, inilah Permen 44 maknanya kami ingin memberikan ruang kepada Bapak Ibu dosen untuk bisa berkarir lebih baik lagi. Dan Bapak Ibu patut diingat namanya asisten ahli, lektor, lektor kepala dan profesor itu bukan gelar, tapi jabatan. Jabatan yang akan melekat di dalam keilmuan di suatu perguruan tinggi. Jadi Bapak Ibu kalau sudah keluar dari perguruan tinggi mohon tidak lagi menggunakan namanya profesor. Kami sesuai dengan arahan Pak Menteri saat ini juga sama. Kita di dunia birokrasi tidak ada lagi mohon maaf memanggil dengan sebutan profesor semuanya. Jadi profesor itu ketika ada di kampus saja. Pak Dirjen, Pak Haris di sini sebagai dirjen bukan profesor. Profesor hanya ada di UI. Nah, begitupun juga halnya dengan Bapak Ibu. Makanya kita ingin merubah paradigma. Kalau dulu Bapak Ibu angka kredit 850, 1000, 1500 pasti jadi profesor. Kalau sekarang mohon maaf Bapak Ibu karena profesor itu jabatan harus diperoleh berdasarkan formasi dan kompetisi, maka Bapak Ibu tidak lagi sebebas dulu kalau ingin dari profesor itu bergantung siapa? Bukan bergantung kami, bergantung kepada perguruan tinggi apakah sudah menyiapkan formasi terkait dengan kepakaran Bapak Ibu semua. Bapak Ibu yang kami hormati, Izin Pak Dir, eh, mohon maaf. Pak Dir, ya, maaf. ya Slide-nya Pak. nggak jalan. Maaf. Oh, slide-nya tidak jalan ya? Slide-nya nggak berpindah. Ya, nggak berpindah Bentar, Pak Dir. Maaf. saya coba dulu. Sudah terlihat slide-nya ya? Iya, jalan Sudah Pak. terlihat Pak Dir. Ya. Ke berikutnya sudah lihat Pak. Sudah Ini berubah masih sekarang. tetap di kenaikan jabatan akademi dosen gelombang 1 24. Sudah Oke. sudah jalan Ah, Pak. sudah, siap. Sudah Baik, Pak Dir. jalan. Sekarang jalan ke sini Pak, Siap, ke baik. Jalan, profesor jalan. itu. Sudah jalan Sudah ya? jalan Pak. Sudah jalan Pak. Oke, Ya, oke, udah baik. jalan Pak Dir. Siap. Ya, baik, mohon maaf. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, jadi saat ini kenaikan jenjang jabatan akademik dosen untuk di masa transisi ini, karena namanya juga transisi Bapak Ibu, kita harus persiapkan. Jadi kami masih melayani Bapak Ibu untuk kenaikan jenjang jabatan supaya tidak merugikan. Untuk periode pertama dari 330.000 adalah 83.546 dosen yang eligible untuk naik jabatan ke jenjang lektor kepala dan guru besar. Tapi dari 83.546 tersebut yang disahkan pimpinan kurang lebih baru 3.867 Bapak Ibu semua. Nah, ini yang mungkin menjadi concern kita adalah banyak yang eligible tapi syarat khusus kemudian syarat tambahan belum bisa terpenuhi. Nah, dari 3.867 kurang lebih yang lulus Bapak Ibu sudah direkomendasi di gelombang pertama itu kurang lebih baru 47%. 53%-nya itu dengan terpaksa belum direkomendasi dan kami masukkan ke gelombang kedua supaya Bapak Ibu masih bisa punya kesempatan untuk bisa memperbaiki sehingga bisa segera keluar kenaikan jenjang jabatan di gelombang satu. Gelombang kedua saat ini luar biasa Bapak Ibu sudah ada 6.820 yang mengusulkan. Mudah-mudahan banyak di LLDikti 12 yang bisa mengusulkan terkait dengan kenaikan jenjang jabatan ini. Jadi kemungkinan Bapak Ibu tahun ini kami akan melayani Bapak Ibu untuk kenaikan jenjang jabatan dan ditandatangani oleh Pak Menteri. Di tahun 2025 mungkin di semester pertama kami akan memberikan pelayanan kenaikan jenjang jabatan. Tapi berikut-berikutnya adalah kami berharap kenaikan jabatan tidak dilakukan oleh kami, tapi dilakukan oleh Bapak Ibu di perguruan tinggi. Bapak Ibu yang kami hormati, ini sudah pindah slide ya Pak Ian ya ke Profesor. Ini masih gelombang 1 Pak Dir. Oke, oke, oke. Berarti ini saya nggak tahu ada masalah di sebentar. Tadi sudah Pak Dir. Tadi sudah sempat berpindah Pak. Ya, ya, baik, Bapak Ibu semua. Jadi kami sampaikan bahwa profesor itu adalah pemimpin pendidikan dan pengembangan iptek Bapak Ibu berdasarkan Undang-Undang 12 tahun 2012. Nah, sehingga Bapak Ibu kami tekankan profesor bukan gelar, profesor adalah jabatan di mana di dalamnya ada rumpun yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Ada rumpun agama, humaniora, sosial, alam, formal, dan terapan. Nah, di dalam rumpun itu kemudian ada lagi pohon, cabang, dan ranting atau yang disebut dengan kepakaran.
Itulah yang Bapak Ibu harus betul-betul tentukan di mana kepakaran posisi Bapak Ibu semua. Nah, sehingga kami tekankan di sini adalah sesuai Undang-Undang 12 bahwa profesor adalah pemimpin pendidikan dan pengembangan iptek Bapak Ibu semua. Bapak Ibu yang kami hormati, oleh karena itu kami sangat berharap ada pola pikir untuk penyusunan jabatan akademik dosen di perguruan tinggi. Jadi Bapak Ibu harus apa namanya menetapkan di sini statutanya ada visi misi tujuan perguruan tinggi. Dari visi misi tujuan perguruan tinggi ini Bapak Ibu harus menyiapkan namanya rencana induk pengembangan perguruan tinggi atau RENIP. Kemudian Bapak Ibu menurunkannya ke dalam rensta, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, kemudian dari situ baru dikembangkan keilmuan. Nah, dikembangkan keilmuannya dalam bentuk rumpun, pohon, cabang, dan ranting. Inilah yang disebut dengan kompetensi dosen, Bapak Ibu. Nah, kompetensi ini yang harus dikelola dan disebut dengan formasi jabatan akademik dosen. Nah, oleh karena itu kami meminta seluruh perguruan tinggi yang ada di wilayah LDKT 12 tentunya harus punya seperti ini untuk bisa melakukan penilaian ke depan dan penetapan kenaikan jenjang jabatan akademik. Ini sudah terlihat ya pola pikirnya ya Bapak Ibu semua ya, pola pikir penyusunan formasi. Sudah, Pak. Sudah, Pak Dir. Sudah. Ya, baik-baik. Saya khawatir ada delay. Baik. Nah, inilah Bapak Ibu yang nanti Bapak Ibu harus siapkan adalah penyusunan Ingat ya, formasi jabatan karena ini akademik. artikel, Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, di artikel setiap perguruan tinggi kalau itu dia ditanya, Pak, unik ya, apakah maksudnya profesor itu tidak ada yang harus ada sama. di universitas? Apakah Nanti saya akan profesor itu baca. harus ada di fakultas? Jadi Apakah kalau satu bisa, prodi itu satu profesor? boleh kalian lihat punya teman, tapi kalian cuman Izin yang suaranya masih mohon di mute. Oke, baik kami lanjutkan kembali ya. Jadi Bapak Ibu saat ini untuk pola pemikir penyusunan formasi ini, Bapak Ibu di perguruan tinggi harus betul-betul memetakan Bapak Ibu. Dalam waktu 5 tahun yang akan datang, saya akan ada berapa jenjang jabatan akademik. Jadi jangan sampai begini, tahun ini Bapak Ibu punya 10 dosen. Ada 4 asisten ahli, ada 6 lektor. 5 tahun yang akan datang Bapak Ibu di dalam formasinya akan punya 50 profesor. Masuk akal nggak Bapak Ibu satu prodi tadi seperti itu? Padahal di dalam undang-undangnya untuk bisa jadi profesor aja butuh waktu 10 tahun dari asisten ahli maupun lektor. Jadi 5 tahun yang akan datang pasti belum tentunya namanya profesor kecuali Bapak Ibu meng-hire dari luar. Nah, oleh karena itu pemetaan itu menjadi sangat penting. Basisnya adalah apa? Basisnya ketika Bapak Ibu punya program studi akan mengembangkan keilmuan seperti apa kompetensi di masing-masing berdasarkan visi misi dan tujuannya. Nah, kemudian dari prodi itu biasanya basisnya laboratorium. Laboratorium itu biasanya salah satu kepakaran yang akan digunakan oleh Bapak Ibu untuk pengembangan keilmuan. Nah, dipimpin oleh seorang profesor, di bawah profesor ada lektor kepala, ada lektor, ada asisten ahli. Itu adalah idealnya di dalam sebuah perguruan tinggi dan prodi. Nah, oleh karena itu mohon sekali Bapak Ibu betul-betul mencermati apakah betul punya menginginkan ada jabatan profesor ataukah ada hanya lektor kepala, kami serahkan kepada Bapak Ibu. Dalam prodi, apakah ada satu, ada dua, ada tiga, ada empat. Ini bergantung kepada keilmuan. Karena lagi-lagi, saya ingin Bapak Ibu hijrah move on. Profesor bukan lagi gelar. Profesor adalah jabatan tertinggi suatu kepakaran bidang keilmuan. Inilah mindset yang Bapak Ibu harus rubah. Dari mindset yang lama ke mindset yang baru. Nah, mungkin Bapak Ibu pun juga belum terbiasa, tapi nanti harus sudah terbiasa. Bapak Ibu yang kami hormati, oleh karena itu kami kemarin sudah meminta Bapak Ibu untuk mengisi formasi jabatan akademik dosen supaya Bapak Ibu seluruh dosennya tidak dirugikan. Karena tadi bisa jadi saya bidang computer science, kepakaran saya di dalam e-government. Nah, kemudian di kampus saya ini adalah menyiapkan kepakaran, menyiapkan laboratorium untuk artificial intelligence. Nah, berarti ada dua kemungkinan. Saya harus beralih ke artificial intelligence untuk tadi sesuai visi misi perguruan tinggi, sarana prasarananya, atau saya harus berpindah ke perguruan tinggi kalau ingin saya mempertahankan kepakaran saya. Nah, inilah saat ini memang yang menjadi tantangan baru buat Bapak Ibu, dilema baru buat Bapak Ibu dengan Bapak Ibu dosen. Karena saat ini tidak seiring sejalan. Bapak Ibu yang penting 850 terserah Bapak Ibu mau melakukan penelitian apa, mau seperti apa kepakaran perguruan tinggi visi misinya mau kemana ya itulah yang akhirnya tidak pernah nyambung antara perguruan tinggi dengan Bapak Ibu dosen.
Nah, ini adalah salah satu contohnya, Bapak Ibu, kebijakan pengembangan jumlah formasi di sebuah perguruan tinggi. Contohnya rumpun ilmunya ilmu terapan, pohon ilmunya hukum, cabang ilmunya hukum bisnis. Bapak Ibu bisa mengisi, saya kepakaran saya di hukum asuransi, hukum haki, hukum perbankan, perusahaan, perusahaan, silakan. Inilah yang harus Bapak Ibu isi, tapi tidak semuanya harus jadi profesor di dalam satu ranting ilmu ini. Nah, inilah yang Bapak Ibu harus desain di dalam suatu perguruan tinggi. Jadi aneh juga ketika ada 10 dosen, 10-10-nya profesor semua di dalam satu program studi. Bagaimana yang mengerjakan level-level teknis di bawahnya? Ini yang harus kita pikirkan bersama karena dulu itu dimungkinkan secara ketentuan selama bisa memenuhi angka kredit 850. Bapak Ibu, untuk di masa transisi ini kami masih menyiapkan mekanisme kenaikan jenjang jabatan, eh, masih melalui sister untuk lektor kepala dan guru besar, di mana nanti Bapak Ibu, kami harapkan bisa melihat di sister mana yang eligible dan tidak untuk naik jabatan. Setelah itu diusulkan oleh perguruan tinggi, nanti kami baru akan mengecek kesesuaian administrasinya oleh asesor, kemudian baru kami menilai substansi dan baru keluar hasil penilaiannya. Gelombang kedua sudah kami mulai laksanakan. Saat ini adalah periode pengesahan oleh pimpinan perguruan tinggi. Tanggal 25 Oktober sampai 29 November adalah proses penilaian untuk gelombang 2. Mudah-mudahan banyak yang lulus dan belajar dari gelombang ke satu. Nah, kami masih tetap akan membuka mudah-mudahan untuk gelombang ketiga di tahun 2025 Bapak Ibu semua. Secara persyaratan untuk di periode transisi ini, untuk yang mau naik ke profesor itu minimal 4A, untuk yang ke lektor itu adalah 3D. Nah, sementara dari sisi BUP maksimal adalah 1 tahun sebelum pensiun. Kemudian untuk profesor tentunya harus sudah 10 tahun menjadi dosen tetap sejak dalam jabatan akademik pertama Bapak Ibu. Dan pemenuhan kinerja dan angka kredit ini tentunya harus memenuhi setidaknya 4 semester. Jadi untuk semester ini akan diambil dari Januari sampai ke bulan Juli. Nanti untuk semester depan Bapak Ibu akan mengambil dari bulan Agustus sampai ke bulan Desember. Ini hanya untuk masa transisi Bapak Ibu semua. Sementara untuk dokumen angka untuk PNS ada dokumen angka kredit konversi atau yang kita sebut dengan DUPAK Bapak Ibu semua. Nah, oleh karena itu kami sangat berharap syarat ini bisa betul-betul dipersiapkan oleh Bapak Ibu. Nah, pemenuhan administratif lainnya, formasi jabatan tentunya harus ada. Eh, Pengantar dari perguruan tinggi atau LLDT. Kemudian paling penting ini berita acara persetujuan pertimbangan Senat. Ini quorum Senat di atas 50+1 harus memenuhi. Kemudian berita acara Komite Integritas Akademik. Kemudian adanya surat fakta integritas dari perguruan tinggi atau LLDT. Kemudian surat pernyataan pengesahan hasil validasi karya ilmiah oleh pemimpin perguruan tinggi dan surat pernyataan keabsahan karya ilmiah yang ditandatangani oleh dosen Bapak Ibu semua. Nah, berikutnya untuk di masa transisi ini syarat ke guru besar itu bisa terindeks di jurnal Tenex Scopus, kemudian syarat tambahannya pernah mendapatkan hibah penelitian kompetitif baik itu tingkat daerah, nasional, kementerian atau internasional atau pernah membimbing atau membantu program doktor atau pernah menguji sekurangnya 3 mahasiswa doktor dengan melampirkan bukti disertasi yang diuji atau sebagai reviewer sekurangnya dunia di jurnal internasional yang berputasi berbeda. Nah, syarat data tadi sudah kami sebutkan sebelumnya. Ini mohon dipersiapkan dokumen proporsi peta jabatan, fakta integritas, dan dokumen Komite Integritas Akademik Perguruan Tinggi. Nah, kemudian data profilnya di Sister juga harus betul-betul sesuai ketentuan, pemenuhan kinerja dosen sesuai ketentuan, kemudian syarat khusus dan tambahan juga harus sesuai dengan ketentuan. Nah, Bapak Ibu kami ingin memastikan bahwa syarat khusus yang Bapak Ibu usulkan atau ajukan itu terbebas dari pelanggaran integritas akademik, yaitu plagiat, fabrikasi, falsifikasi, pengajuan jama, kepengaruhan tidak sah, dan konflik kepentingan Bapak Ibu semua. Dan kami juga sangat berharap semua proses dari publikasi ilmiah ada korespondensinya. Jadi sebagus apapun publikasi Bapak Ibu, meskipun di Q1 kalau tidak ada di korespondensinya, mohon maaf kami tidak akan memproses peneliti karya Bapak Ibu untuk dinilai dijadikan kenaikan jenjang jabatan. Bapak Ibu yang kami hormati, kami ingin menyampaikan poin-poin penting terkait dengan Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024.
Saat ini kami mengatur individu dosen dari mulai kenaikan jenjang jabatan, semua detail dan yang lain-lainnya. Ke depan kami ingin hanya mengatur bagaimana perguruan tinggi mengelola dosen. Sehingga yang tahu di dalamnya itu adalah perguruan tingginya, visi misi perguruan tingginya juga yang tahu adalah perguruan tingginya, sehingga kami serahkan keunggulan-keunggulan itu kepada perguruan tinggi Bapak Ibu. Sehingga pemerintah dalam hal ini adalah hanya menyiapkan NSPK profesi dosen dan mendelegasikan pengaturan pengelolaan dosen kepada perguruan tinggi serta fokus pada pembinaan perguruan tinggi. Sehingga kami sangat berharap di sini Bapak Ibu dari perguruan tinggi akan berdaya, bertanggung jawab dan punya otonomi. Inilah yang harus dirubah pola pikir perguruan tinggi dan dosen yang semuanya tadinya micromanaging dikelola oleh kami, ini kami serahkan kepada perguruan tinggi Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu harus betul-betul bisa menyiapkan, bisa bertransformasi dari arah yang lama kami yang harus mengatur semuanya dan nanti kami delegasikan kepada perguruan tinggi untuk apa mekanisme dari mulai pengusulan, penilaian sampai penetapan jenjang karir Bapak Ibu dosen. Nah, sehingga kami sangat berharap dari adanya Permendikbudristek nomor 44 ini profesi Bapak Ibu dosen semakin bermartabat, hak tenaga kerjanya juga semakin terlindungi. Jadi kami nanti akan tetapkan Bapak Ibu standar minimalnya sesuai dengan UMP yang ada di wilayahnya masing-masing. Jangan sampai nanti kami saat ini di yayasan diberikan gaji, ketika sudah diberikan serdos, maka gajinya dialihkan ke yang lain, tidak memperoleh lagi. Nah, ini yang kami tidak mau. Kami ingin melindungi hak ketenaga kerjaan dari dosen. Dosen kami harapkan bisa lebih berintegritas, dimudahkan di dalam pengangkatan, mobilisasi, serta sertifikasi. Kalau dulu Bapak Ibu ingin berpindah dari satu perguruan tinggi ke perguruan tinggi rumit sekali, harus ada yang namanya lolos butuh. Saat ini Bapak Ibu ketika ingin berpindah ke perguruan tinggi yang lain, Bapak Ibu tinggal melamar ke perguruan tingginya. Kalau ada formasi jabatan dan yang lain silakan. Bapak Ibu bisa berpindah, tapi apa namanya tinggal bilang baik-baik masih tetap Bapak Ibu pamit baik-baik itu akan lebih baik. Jadi jangan langsung main pindah sudah di perguruan tinggi yang lain. Nah, Bapak Ibu tinggal mengurus saja administratifnya oleh perguruan tinggi yang dituju untuk bisa berpindah ke perguruan tinggi tersebut dengan hanya melaporkan kepada kami di kementerian melalui LADikti Bapak Ibu semua. Jadi kalau dulu ada yang ditahan, oh kami tidak boleh pindah karena apa? Karena ya tadi kalau pindah akreditasi kami akan bermasalah dan yang lain-lainnya. Nah, ini adalah menjadi tantangan yang baru ketika dosen ini mobilitasnya menjadi dinamis. Oleh karena itu, pimpinan perguruan tinggi di sini adalah harus memberikan kenyamanan bagi dosen-dosen supaya dosen tidak melirik lagi perguruan tinggi lain untuk berpindah. Ini adalah hak asasi dosen Bapak Ibu. Jadi mohon maaf sekali kalau untuk pimpinan perguruan tinggi, wah Pak ini nanti ke perguruan tinggi kami bagaimana? Nah, kami pun juga memberikan kesempatan kedua hal, perguruan tingginya otonomi, dosen pun juga punya hak tadi dari sisi ketenaga kerjaan. Kemudian proses sertifikasi juga kami akan melakukan kemudahan. Nah, kemudian Bapak Ibu kami harap perguruan tinggi betul-betul otonom dalam mengelola dosen sehingga bisa mengikuti perkembangan perguruan tinggi dan kemajuan karir dosen dan memberikan alternatif Bapak Ibu rekognisi dari kementerian bagi perguruan tinggi sesuai dengan visi misi tujuan dari perguruan tinggi. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, Permendikbudristek nomor 44 itu sudah jelas mengatur terkait dengan profesi dosen, menyederhanakan peraturan, meningkatkan otonomi dan melindungi hak ketenagakerjaan. Sehingga dalam hal ini di dalam Permen 44 tidak ada lagi dosen NIDN, NIDK dan NUP, hanya ada dosen tetap, dosen tidak tetap. Dosen tetap bekerja penuh waktu di perguruan tinggi, beban kerjanya sama dengan atau lebih dari 12 SKS. Dosen tidak tetap itu bekerja paruh waktu di perguruan tinggi, beban kerjanya kurang dari 12 SKS. Nah, kemudian Bapak Ibu tadi sudah kami sampaikan bahwa di Permen 44 Bapak Ibu yang berkualifikasi magister, magister terapan atau profesi, silakan langsung diangkat menjadi asisten ahli. Yang berkualifikasi doktor, doktor terapan atau spesialis, silakan langsung diangkat menjadi lektor Bapak Ibu. Nah, kemudian berikutnya, hanya dosen tidak tetap itu hanya dapat memiliki jabatan akademik jika sebelumnya pernah memiliki jabatan akademik tersebut sebagai dosen tetap Bapak Ibu. Nah, di dalam aturan ini jelas bahwa jabatan akademik ditetapkan oleh perguruan tinggi. Jika dosen tetap pindah, jabatan akademiknya ditentukan oleh perguruan tinggi tujuan berdasarkan formasi, kualifikasi, kompetensi
prestasi, dan yang utama adalah adanya kompetisi Bapak Ibu. Jadi nanti tidak lagi orang angka kreditnya 850 itu bisa berkompetisi dengan yang lainnya karena formasi jabatannya tentunya sangat terbatas. Kemudian di dalam aturan yang baru, Bapak Ibu, di Permen 44 ini, profesor kehormatan itu betul-betul dibatasi, maksimal satu rumpun ilmu hanya boleh satu profesor kehormatan. Kemudian harus dinilai oleh 5 penilai profesor, sama halnya dengan ketentuan untuk bisa menilai profesor di akademik Bapak Ibu. Jadi untuk kehormatan pun juga kami sangat perketat prosesnya. Nah, kemudian Bapak Ibu terkait dengan perpindahan tadi sudah kami sampaikan kalau untuk ASN tentunya harus mengikuti juga ketentuan di dalam Undang-Undang ASN proses perpindahan. Tapi untuk PNS untuk non ASN tadi tidak lagi memerlukan surat lolos butuh. Terkait dengan sertifikasi, Bapak Ibu kriteria untuk bisa melakukan sertifikasi adalah memiliki program studi relevan dan terakreditasi. Kemudian syarat dosen sertifikasinya adalah minimal asisten ahli, pengalaman kerja 2 tahun dan beban kerjanya minimal 12 SKS. Kemudian proses sertifikasi dilakukan melalui uji kompetensi dengan penilaian portofolio oleh perguruan tinggi, tes tambahan diperbolehkan tapi tidak wajib Bapak Ibu semua. Kemudian ini kami juga ingin memberikan otonomi itu terkait dengan indikator kinerja dosen. Bapak Ibu saat ini harus melaksanakan beban kerja dosen yang memang sangat complicated. Bapak Ibu dalam 1 semester harus melaksanakan tridharma dan harus dinilai oleh asesor yang punya nomor induk registrasi asesor atau NIRA. Ke depan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu di awal berkontrak itu harus punya indikator kinerja dosen. Berkontraknya bukan dengan kami, berkontraknya dengan pimpinan perguruan tinggi. Kami nanti akan menetapkan indikator kinerja dosen yang minimal Bapak Ibu yang harus dipenuhi baik untuk Bapak Ibu sebagai dosen maupun perguruan tinggi. Jadi tidak semua dosen itu wajib. Nah, inilah yang nanti kami atur. Jadi indikator kinerja dosen itu ditetapkan berdasarkan standar oleh kami terkait dengan minimalnya, tapi dikembangkan oleh perguruan tinggi sesuai dengan visi misi mendapat dukungan mencapai kinerja utama. Nah, promosi dosen ini dilakukan kalau ada formasi atau kebutuhan dosen di perguruan tinggi sehingga dilakukan secara kompetitif. Nah, demosi dapat dilakukan jika dosen tidak memenuhi BKD, indikator kinerja, syarat dharma atau melanggar integritas akademik. Jadi saat ini Bapak Ibu fleksibelnya, kalau Bapak Ibu BKD-nya 1 semester, sekarang BKD-nya 1 tahun. Semester ini saya boleh memilih antara mengajar penelitian, semester depan mengajar dengan publikasi, apa saja poin-poinnya. Silakan berkontraknya dengan perguruan tinggi dan nanti yang akan menilai juga perguruan tinggi. Nah, akan menetapkan siapa yang akan menilainya, apakah kaprodi, apakah dekan dan yang lain-lainnya. Ini yang sudah kami desain saat ini. Nah, ini untuk promosi ke profesor Bapak Ibu, syaratnya adalah 10 tahun pengalaman publikasi ilmiah, gelarnya doktor dan memenuhi syarat tridharma. Kemudian syarat sebagai perguruan tinggi yang layak untuk promosi profesor itu memiliki profesor di bidang studi, profesor prosedur yang di promosi yang studi. Jadi Bapak Ibu harus mengusulkan dulu ke kami. Jadi kalau ingin saya bisa nggak menilai profesor di tempat kami. Nah, Bapak Ibu mengusulkan. Nah, kami melihatnya apa? Kalau di dalam prodi Bapak Ibu ada atau di rumpun Bapak Ibu ada 5 profesornya, maka Bapak melakukan penilaian. Jadi 3-nya dari luar, 2 dari dalam, Bapak Ibu. Nah, bagaimana dengan perguruan tinggi, Pak? Saya belum punya profesor, tapi saya ingin mengusulkan perguruan tingginya itu ada dosen yang akan ke profesor. Bagi perguruan tinggi yang belum sesuai ketentuan, bisa dinilaikan oleh perguruan tinggi lain atau bisa dinilaikan oleh kementerian. Nah, kami bisa masih melakukan penilaian kalau perguruan tinggi Bapak Ibu belum siap. Nah, bagaimana dengan tunjangan kehormatan? Nah, jumlah dosen yang menduduki jabatan akademik profesor akan mendapat tunjangan kehormatan ditetapkan berdasarkan kinerja perguruan tinggi. Nah, perguruan tinggi dapat mempromosikan lebih banyak profesor dari jumlah penerima tunjangan, tapi tunjangan untuk dosen di atas jumlah yang ditetapkan menjadi tanggung jawab perguruan tinggi. Jadi maknanya adalah kalau Bapak Ibu ini kebutuhannya adalah 14 profesor. Tapi kami sudah menetapkan bahwa perguruan tinggi Bapak Ibu 10. Tapi 4 ini memenuhi syarat. Ya berarti selisihnya itu harus dibayarkan oleh Bapak Ibu untuk tunjangan kehormatannya. Nah, kalau untuk BKD Bapak Ibu kami sudah menetapkan hak dosen
Jadi Bapak Ibu boleh mengajar di perguruan tinggi lain, jadi boleh mengajar di beberapa perguruan tinggi selama di salah satu perguruan tingginya telah memenuhi 12 SKS, Bapak Ibu semua. Nah, ya. Kemudian dosen PNS DPK itu nanti tidak boleh lagi ada di PTS kalau bukan sebagai pemimpin perguruan tinggi. Tapi kalau yang ada saat ini Bapak Ibu, itu kami masih mengizinkan dosen PNS ada di PTS sebagai dosen DPK. Tapi ke depan adalah dosen yang memang kami perbantukan di PTS itu hanya sebagai pemimpin perguruan tinggi. Nah, itu dan maksimal adalah satu periode atau 5 tahun, Bapak Ibu semua. Nah, ini pun juga yang harus kami rubah mindsetnya, di mana peran LLDT yang saat ini adalah melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi, di mana nanti kami menyiapkan inputnya itu adalah menetapkan Permen 44, alat bantu, sumber informasi. Nah, LDikti adalah bagian dari strategi implementasi, di mana LDikti akan mengembangkan dan melaksanakan sosialisasi, menyusun strategi melaksanakan pendampingan dan menjadi pusat informasi dan konsultasi bagi perguruan tinggi. Jadi tidak perlu berbondong-bondong datang ke kami, cukup saja ke LLDikti Bapak Ibu. Sehingga hasil yang diharapkan proses transisi dalam implementasi Permen 44 berjalan lancar, kemudian perguruan tinggi dapat melaksanakan Permen 44 dengan menetapkan atau menyesuaikan perguruan tingginya, Bapak Ibu, peraturan perguruan tinggi. Nah, dampaknya perguruan tinggi bisa meningkat mutu pelayanannya dan perubahan pola pikir ini yang kami harapkan sesuai dan selaras dengan konsep transformasi. Jadi kalau sebelumnya di LLDT ini sebagai fungsi kepersonaliaan, nanti LLDT ini lebih kepada fungsinya sebagai fungsi pembinaan, Bapak Ibu semua. Ini yang sudah kami siapkan dan susun regulasinya, Bapak Ibu. Nah, ini kami akan berharap apa pendampingan-pendampingan yang akan dilakukan oleh LEDIKTI, pemahaman Permendikbud 44, menyiapkan bisnis proses, menyiapkan mekanisme promosi demosi dan menggunakan tentunya platform sister untuk Permen 44 tahun 2024. Nah, Bapak Ibu, ini sistem informasi yang sangat penting buat Bapak Ibu dosen. Sister adalah portofolio, Sinta adalah database untuk melihat output dari kinerja penelitian dan pengabdian. Anjani adalah terkait dengan pelaporan dan informasi terkait dengan integritas akademik. Nah, Bapak Ibu, yang terakhir kami ingin menekankan terkait dengan standar minimum indikator kinerja dosen. Nanti kami saat ini sudah mengeluarkan Kepmendikbud Ristek terkait indikator kinerja dosen. Kami harapkan nanti Bapak Ibu bisa mencermati apa saja IKD yang dasar, di mana ada indikator kinerja dibagi dua, ada yang indikator yang perlu dilaksanakan semua dosen, ada indikator yang perlu dilaksanakan di tingkat perguruan tinggi, sehingga perguruan tinggi bisa menetapkan indikator dengan mengambil standar yang ada di minimum IKD-nya, memutuskan untuk menekan target capaian dalam standar minimum atau melampauinya, dan menentukan ukuran jumlah SKS, penanganan tridharma dan bukti kerja untuk setiap indikator dalam standar minimum IKD. Nah, ini yang memang silakan kami serahkan kepada perguruan tinggi. Ini beberapa contoh Bapak Ibu indikator kinerja dosen dalam pengembangannya seperti pendidik yang berdedikasi, pendidik yang dan ilmuwan yang berintegritas, kemudian intelektual dan pembelajar sepanjang hayat. Silakan nanti Bapak Ibu bisa melihat secara detail apa indikator-indikator yang ada. Kami baru mulai mensosialisasikan di hari kemarin. Nah, ini contoh-contoh standar minimum indikator kinerja dari mulai pelaksanaan pengajaran, pelaksanaan pembimbingan, jumlah dosen bimbing dan seterusnya. Bapak Ibu silakan betul-betul melihat, mencermati apa yang ada di dalam indikator kinerja dosen. Kemudian Bapak Ibu kami juga merubah kriteria publikasi ilmiah untuk menjadi profesor, di mana untuk akademik itu adalah di jurnal internasional bereputasi, sementara kriteria publikasi karya seni, desain, dan sastra itu juga kami sudah tentukan. Sementara untuk vokasi itu adalah kriteria publikasi ilmiah terapan dengan kekayaan intelektual, Bapak Ibu semua. Nah, ini kriteria publikasi ilmiah profesor kami sudah desain, nanti Bapak Ibu bisa cermati dan bisa baca kembali. Nah, kesimpulan yang paling penting Bapak Ibu di dalam pertemuan pagi hari ini, jabatan akademik adalah hak perguruan tinggi, bukan hak dosen. Sehingga konsekuensinya harus ada formasi jabatan sesuai kebutuhan institusi merujuk kepada visi misi tujuan masing-masing perguruan tinggi. Berlaku ajas kompetisi untuk mengisi formasi tersebut, persyaratan maupun kriteria hanyalah ukuran,
untuk mengikuti kompetisi. Kemudian untuk dosen PNS, kenaikan pangkat tetap bisa berjalan selama dosen memenuhi BKD dan memenuhi angka kredit. Untuk dosen PNS harus memenuhi BKD, ada masa jangka waktu untuk mengikuti kompetisi promosi, dan pengelola perguruan tinggi harus paham terhadap visi misi tujuan masing-masing perguruan tinggi agar dapat mengimplementasikannya. Itu mungkin beberapa poin penting yang bisa kami sampaikan di dalam kesempatan untuk sosialisasi Permendikbudristek 44 tahun 2024. Nah, saya mungkin masih punya waktu Pak Yan kalau teman-teman akan berdiskusi, akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan atau masih bingung dengan implementasi ini. Mudah-mudahan kita masih ada waktu kurang lebih sampai 1 tahun ya untuk bisa mulai belajar dan bisa mencermati sampai Bapak Ibu juga bisa melaksanakan Permen 44. Itu saja. Terima kasih. Bila Taufiq Daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Dir, kita masih punya waktu kurang lebih Salam 45 menit warahmatullahi ke depan, wabarakatuh. Pak Dir. Boleh? Ya. Silakan, silakan, Pak. Baik, Bapak Ibu yang siap untuk bertanya, minta untuk di raise hand, Bapak Ibu. Ini sudah ada di sebelah kanan layar saya. Ini ada Pak Stef Haspers dari UKIM. Silakan, Pak Stef. Silakan, Pak. Masih unmute. Masih mute, Pak Stef. Belum kedengaran suaranya, Pak Step. Suaranya tidak keluar. Ya, atau kami berpindah ke Ibu Ami Hanusa. Silakan, Ibu Ami. Ibu Ami, Terima silakan. kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Kepala. Pertanyaan saya terkait dengan eh, status dosen DPK yang diperbantukan di perguruan tinggi swasta. Dalam penjelasan sesuai dengan sosialisasi Permen ini dikatakan bahwa ke depannya itu nanti tidak ada lagi dosen DPK di perguruan tinggi swasta. Nah, bagaimana dengan dosen DPK yang ketika tugas belajar itu mendapat bantuan studi dari PTS yang bersangkutan? Mungkin itu, Pak. Makasih. Kita kumpul, Pak Dir, atau kita lanjut dulu? Satu persatu aja Pak Yan ya, Oh, siap. biar Baik, saya silakan, Bapak. tidak Ya, lupa baik. ya. Ya, baik, Jadi silakan, Pak Dir. Bapak Ibu yang kami hormati, saat ini terkait dengan status dosen PNS DPK tidak akan kami cabut ya. Masih kalau ada di swasta silakan masih melaksanakan. Nah, yang baru adalah jelas tidak kami akan berikan lagi dosen PNS DPK untuk swasta karena namanya juga dosen ASN atau PNS itu harusnya ada di PTN. Itu yang sesuai dengan ada di BKN, ada juga di Menpan RB. Nah, terkait dengan bantuan ini harus jelas dulu Bapak Ibu semua apakah dalam bentuk bantuan atau kontrak. Kalau memang tadi hanya sifatnya bantuan dan tidak ada ikatan apapun ya sudah. Itu kan Bapak Ibu bebas kecuali Bapak Ibu di situ harus berkontrak. Kontrak itu adalah 2N+1 atau sekian. Jadi Bapak Ibu diberikan bantuan tapi harus mengabdi dan yang lain. Nah, itu hati-hati Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu mendapatkan beasiswa dari manapun itu ada klausul-klausulnya. Bapak Ibu harus berpikir panjang sebelum menerima beasiswa tersebut. Nah, jadi tadi untuk kasusnya tadi yang Ibu sampaikan, kalau mendapatkan bantuan studi PTS ya silakan saja. Tidak ada masalah. Kan saat ini juga kami tidak mencabut status Ibu untuk berpindah ke PTN atau ke LDikti. Nah, tapi yang paling pasti adalah Bapak Ibu tidak akan berpindah ke PTS yang lain. Kalaupun juga berpindah, Bapak Ibu harus pindahnya ke PTN. Di PTS hanya boleh sebagai pimpinan perguruan tinggi maksimal adalah 5 tahun sesuai dengan ketentuan. Jadi tidak ada masalah Bapak Ibu mendapat bantuan studi dari PTS selama tidak ada ikatan yang memang akan mengikat Bapak Ibu sehingga tidak bisa kemana-mana. Apalagi Bapak Ibu sebagai dosen PNS yang harusnya berkontraknya adalah dengan pemerintah. Itu mungkin, makasih. Baik, Terima Pak kasih Dir. Pak. Ya, Terima kasih. silakan Pak Reza yang berikut. Silakan Pak Reza dan Dirwalu. Iya,
Terima kasih Pak Ketua, Pak Direktur, Pak Lukman. Ada beberapa hal saja yang hendak saya sampaikan. Yang pertama bahwa setelah mendengar penyampaian materi, saya melihat bahwa ternyata permen ini kalau tidak di manage secara hati-hati, ini menimbulkan konflik. Jadi sehingga saya lihat eh, khawatir kalau tidak diatur baik-baik, ini bisa terjadi konflik interest di kalangan dosen maupun dosen dengan perguruan tinggi. Sehingga maksud baik dari permen ini bisa menjadi malapetaka di perguruan tinggi. Karena ini soal bagaimana mengatur proses jenjang dan ini soal kepentingan. Kepentingan ini bisa di sana akan bermain like and dislike. Ya, pasti akan terjadi seperti itu. Sehingga ini kalau tidak dikontrol, tidak diawasi dengan baik, pasti konflik interest akan bisa terjadi, baik secara diam-diam maupun secara terbuka. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan misalnya kuota soal pembayaran tunjangan profesor yang tadi dicontohkan oleh Pak Lukman, terkait dengan misalnya kuota dari Dikti 10, ternyata yang bisa memenuhi itu 14. Nah, 4 sisa itu dibayarkan oleh misalnya perguruan tinggi yang bersangkutan. Nah, sekarang kalau misalnya satu perguruan tinggi dia hanya berupaya untuk memenuhi kuota kementerian supaya bisa dibayar oleh kementerian. Nah, bagaimana dengan mereka yang sudah siap untuk yang sudah memiliki uh, kriteria untuk harus menjadi profesor? Apakah mereka ini harus menunggu proses mereka yang jumlah sekian itu pensiun, ataukah harus bagaimana soal mereka-mereka ini, ya kan, supaya mereka juga punya karir bisa berkembang khususnya dalam kaitan dengan jabatan guru besar. Lalu berikut, dalam kaitan dengan 10 tahun ini, bagaimana dengan dosen yang dia pindah home base atau pindah perguruan tinggi? Dari perguruan tinggi yang satu dia sudah 5 tahun, yang kedua ini dia misalnya 5 tahun lagi, apakah kumulatif ataukah itu berdasarkan perhitungan dari perguruan tinggi di mana dia berada saja? Itu. Jadi apakah 10 tahun itu seperti itu? Lalu berikut, apakah 10 tahun itu juga dihitung pada saat yang bersangkutan sekolah juga? Ya. Ini saya kasih contoh. Misalnya ada dosen A yang dia baru pengangkatan. Kemudian dia sekolah ambil S2, ambil S3 misalnya sekitar 5 sampai 6 tahun. Dia ketika kembali kan pasti lektor. 2 tahun berikut dia usul ke lektor kepala. Maka 2 tahun berikut dia sudah bisa usul ke profesor. Nah, apakah ini asas keadilan bisa berlangsung di sini ataukah seperti apa? Kalau misalnya seperti itu. Nah, jadi itu pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, saya jawab ya. Yang pertama betul Pak, ini di dalam permen ini kan satu memberikan otonomi kepada perguruan tinggi untuk memetakan jabatan dan karir di dosen. Kemudian yang kedua adalah memberikan dosen juga kebebasan untuk berpindah ke perguruan tinggi lain. Nah, yang patut dipahami tadi dalam statement terakhir ini adalah Bapak Ibu, profesor sekali lagi adalah jabatan tertinggi keilmuan di dalam suatu perguruan tinggi. Jadi profesor itu adalah haknya perguruan tinggi. Dosen itu bisa berkarir ke profesor kalau memang sudah disiapkan tadi formasinya. Oleh karena itu betul, kalau kita tidak memanage dengan baik, itu kita akan menjadi konflik. Oleh karena itu, Bapak Ibu saat ini apa yang harus dilakukan supaya tidak terjadi konflik? Bapak Ibu harus memetakan betul punya SDM berapa. Kemudian di prodi Bapak Ibu keunggulannya akan diarahkan kemana, profesornya akan apa ada saja. Apakah Bapak Ibu akan mengkader untuk bisa ada profesor yang akan mungkin 4-5 tahun lagi di dalam, ya sudah berarti akan dari dalam ataukah dari luar untuk ini. Nah itu adalah juga pilihan Bapak Ibu. Atau tadi dua opsinya. Tadi Bapak Ibu menetapkan bahwa di Bapak Ibu kepakarnya artificial intelligence. Diperlukan profesor artificial intelligence karena perguruan tinggi sudah invest. Nah, sehingga saya itu harus realistis. Di situ tidak ada profesor untuk saya artificial intelligence. Sehingga di dalam peraturan ini jelas bahwa karena
tidak ada dan memang karena saya seolah-olah ya tidak mendukung perguruan tinggi itu, ya saya boleh berpindah dong ke perguruan tinggi lain yang memang akan menyiapkan kursi untuk saya sebagai profesor di bidang e-government. Sehingga tadi win-win solutionnya adalah seperti itu Bapak Ibu. Kalau memang ada dosen yang tidak sesuai lagi di situ, ya dia pilihannya boleh berpindah ke tempat lain. Atau ya tadi win-win solutionnya saya harus memang sesuai dengan visi misi dari perguruan tinggi. Betul, ada potensi konflik di dalamnya, tapi bagaimana potensi konflik itu kita minimalisasi? Minimalisasi dengan apa? Kita susun petanya bareng-bareng antara dosen, antara senat, antara perguruan tinggi supaya inline karirnya sama-sama. Anda akan menjadi profesor sekian tahun lagi, tapi Anda harus melalui jenjang karirnya seperti ini dan ini dilakukan kompetisi. Ada sekian dosen. Jadi kalau Bapak Ibu ada 5 dosen yang mungkin sama-sama karirnya bersamaan, belum tentu bisa lima-limanya langsung jadi profesor. Berarti harus ada salah satu. Nah, inilah yang disebut dengan saat ini paradigma baru bahwa profesor bukan lagi ditentukan oleh 850 angka kredit, tapi profesor ditentukan oleh formasi jabatan yang ada di perguruan tinggi. Nah, sama halnya ketika saya sebagai dosen, itu ternyata perguruan tingginya nggak sesuai dan yang lainnya, saya boleh berpindah dong, jangan ditahan-tahan. Nah, itulah win-win solution itu dan mudah-mudahan tadi konfliknya itu kita minimalisasi dengan pola komunikasi. Karena kami pun juga yakin tidak semua metode ini baik, tapi dengan begini adalah kami ingin memberikan keadilan. Perguruan tinggi punya otonomi untuk hak jabatan, dosen pun juga punya otonomi untuk berkarir dimanapun. Ini adalah hak asasinya, itu yang pertama. Kemudian terkait yang kedua, masalah kuota. Kuota kami sudah menetapkan berdasarkan indikator kinerja. Nah, bagaimana dengan sisanya meskipun dia sudah memenuhi dan yang lainnya dan perguruan tinggi itu tidak siap ya sudah itu adalah dilemanya karena kami sudah meminta perguruan tinggi untuk memetakan seperti apa formasi jabatannya. Kemudian dari situ apakah disetujui yang berapa kami juga akan mencermati sesuai dengan kinerja. Ya sudah realitanya adalah tadi dua hal. Kalau memang dari kebutuhan 14 kami hanya menetapkan 10, 4 bagaimana ya ada konsekuensi yang harus dibiayai oleh perguruan tinggi. Kalau memang terbatas ya sudah. Ini adalah batasannya sehingga dosen yang tersebut opsinya menunggu atau dia bisa pindah. Menunggu yang formasi yang ada di perguruan tinggi atau bisa pindah. Nah, itulah yang saat ini menjadi dinamis Bapak Ibu. Tidak lagi seperti dulu harus sampai berlama-lama dan yang lainnya dan perguruan tinggi pun juga saya yakin akan membuka celah bagi dosen yang memang berprestasi dan berpotensi. Kemudian bagaimana penghitungan 10 tahunnya? 10 tahunnya dihitung dari pertama kali dia menjabat jabatan asisten ahli dan lektornya atau lektornya Bapak Ibu semua. Sehingga kalaupun juga berpindah-pindah saya 3 tahun di perguruan tinggi ini pindah ke perguruan tinggi 3 tahun sambil naik jabatan sambil sekolah tetap dihitungnya akumulasi. Tidak dihitung ketika dia di perguruan tinggi. Saya baru contohnya di UKIM 2 tahun. Ya saya nggak akan dapat profesor karena saya belum seperti itu salah. Dihitungnya adalah dari dia berjenjang karir sebagai asisten ahli atau lektor. Kenapa? Meskipun berpindah-pindah, semua portofolionya harus dicatatkan di dalam sister Bapak Ibu. Sehingga database-nya kalau saya mau berpindah dari Unpati, berpindah ke Unhas, pindah ke mana, nanti kan terlihat portofolionya. Jadi kita tidak akan merugikan dosen karirnya dari nol. Tapi ingat Bapak Ibu, meskipun di profesor di UKIM saya profesor mau berpindah ke perguruan tinggi lain, kalau perguruan tingginya ini tidak ada kursinya profesor, dia belum tentu bisa jadi profesor. Bisa jadi mungkin lektor kepala. Atau sebaiknya Bapak Ibu rektor kepala ingin berpindah ke tempat lain. Di sini ada lowongan profesor. Nah, requirement-nya sudah pas. Tadi yang penting minimal sudah 10 tahun. Saat Bapak Ibu bisa memenuhi mungkin syarat publikasinya kalau minimumnya 2 di sini harus 4 Bapak Ibu punya 4 Bapak Ibu bisa berpindah profesor ke tempat lain. Nah sehingga disitulah dinamis dan kalau di luar negeri dimanapun itu sekarang sudah dinamis kita realistis saja Bapak Ibu. Kalau saya sebagai dosen berprestasi pasti dimanapun akan diminta. Tapi kalau saya tidak berprestasi ya sulit untuk beradaptasi dimanapun. Termasuk juga perguruan tinggi. Perguruan tinggi juga harus bisa memberikan kelayakan dan kenyamanan. Bukan masalah uang Bapak Ibu. Kelayakan kenyamanan itu masalah sarana prasarana, masalah karir, masalah hak-hak dari dosen itu. Itulah yang kami ingin perjuangkan dari Bapak Ibu dosen. Dari satu sisi ingin dari sisi profesi penghasilannya itu juga punya kepastian dari perguruan tinggi punya otonomi. Nah, bagaimana win-win solutionnya hal tersebut? Silakan Bapak Ibu berdamai antara perguruan tinggi dengan dosen. Kami di sini hanya mengatur NSPK-nya, mengatur regulasinya. Tapi kami percayakan semua itu kepada Bapak Ibu dosen. Jadi ada pilihan ketika dosen di suatu perguruan tinggi tidak sesuai dan yang lainnya, Anda masih punya pilihan tempat lain.
masih ada ruang. Begitu halnya juga perguruan tinggi. Anda tidak kompeten lagi di sini, kami butuh kriteria ini, ya sudah silakan Anda demosi atau Anda bisa berpindah ke tempat lain. Itu sekarang sudah kami berikan kebebasan. Itu mungkin Pak Yan untuk pertanyaan yang tadi sudah disampaikan. Baik, terima kasih Pak Hadir. Yang berikut kami persilahkan Pak Ibin dari Unhena. Silakan Pak Ibin. Ya, baik Pak, terima kasih. Pertanyaan saya dari paparan tadi terkait penentuan rumpun keilmuan yang merujuk pada formasi jabatan. Kalau tidak salah Pak Dirjen sekitar 2010 Dikti itu mensosialisasikan tentang Resbangdos itu, rencana strategi pengembangan dosen, dan kemudian terputus sesudah itu. Nah, apakah hal itu bisa menjadi sebuah rujukan kembali untuk kita terapkan? Lalu kemudian yang kedua, pemaparan tadi kemudian menghasilkan pertanyaan, bagaimana dengan eh, pembiayaan dari segala sesuatunya nanti itu, Pak? Nah, karena kalau umpamanya tadi rujukan-rujukannya tentang formasi jabatan, lalu kemudian katakanlah penentuan-penentuan jabatan-jabatannya, lalu rumpun-rumpun keilmuannya, tentu kemudian arahnya adalah pada pengembangan ilmu dari setiap universitas, dan arahnya kemudian yang saya baca berarti setiap perguruan tinggi nantinya akan menentukan spesifikasi dari program studinya. Nah, apakah itu nanti akan merujuk pada perubahan kebijakan baru, misalnya pada pengembangan kurikulum yang sangat spesifik bagi setiap perguruan tinggi. Nah, lalu kemudian menurut saya dengan semua itu pastinya nanti Dikti Kementerian yang baru akan menentukan aturan-aturan operasional yang lebih spesifik terhadap hal-hal yang diatur pada Permen ini, Pak. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih izin menjawab Pak Yan. Jadi Ya. betul Bapak Ibu semua. Jadi kami acuan utamanya adalah rumpun ilmu. Rumpun ilmu ada di dalam undang-undang, ada 6 rumpun ilmu. Pohon cabang kami sebelumnya sudah mengeluarkan Kepdirjen, tapi itu masih dinamis. Disesuaikan dengan perkembangan ilmu. Ranting-ranting Bapak Ibu yang menentukan tahu di bidang kepakarannya boleh berkoordinasi dengan asosiasi profesi bidang keilmuannya apa yang akan dikembangkan, trennya seperti apa. Yang paling penting adalah kami hanya bisa menyarankan, jangan ada di dalam satu ranting itu ada beberapa profesor. Sehingga pengembangan keilmuan itu tidak berkembang dengan sangat baik. Itu yang kami ingin eh, tekankan di dalam hal ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu kami sudah menentukan namanya indikator kinerja yang akan menjadi dasar untuk bisa bekerja, dan ini yang harus dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi yang akan menugaskan Bapak Ibu dosen. Anda ditugaskan sebagai jabatannya profesor di rumpun keilmuan ini. Indikator kinerjanya ini, kontrak kinerjanya tahun ini Anda menghasilkan ini, udah silakan. Perguruan tinggi dengan Bapak Ibu dosen, tidak dengan kami. Nah, kalau sebelumnya kan BKD Bapak Ibu melakukan apapun yang penting tercatatkan ada ininya. Kalau sekarang nggak bisa. Kami hanya bisa memberikan indikator kinerja minimalnya yang disebut dengan profesor ini loh, yang disebut dengan lektor kepala ini nih. Nah, nanti perguruan tinggi akan mengambil apakah mengambil itu minimal atau enggak. Saya perguruan tingginya lebih lain lagi. Saya punya visi misi dan ini silakan. Nah, kami menyerahkan itu ke perguruan tinggi. Ini adalah perubahan paradigma yang memang Bapak Ibu harus betul-betul move on. Karena apa ya? Karena berbeda dengan yang lama. Yang lama ya sudahlah basisnya angka kredit, saya mengerjakan ini semua. Nah, sekarang ini Bapak Ibu harus betul-betul berkontrak kinerja dengan perguruan tingginya. Tahun ini saya mau ngapain? Saya mau hasilkan apa? Saya mau jadi apa? Silahkan antara Bapak Ibu dengan perguruan tingginya. Kalau sebelum-sebelumnya kan Bapak Ibu ya udah ini indikator kinerja dari Dikti. Ini syarat kenaikan dari Dikti ya ikuti saja di situ. Nah, sekarang Bapak Ibu harus lihat. Ya kalau nggak ada formasi profesor di perguruan tinggi ini, ya kenapa saya harus bertahan di sini? Nah, saya pengen berkarir di situ. Nah, sehingga Bapak Ibu ada kebebasan untuk tadi fleksibel kemanapun, dan dosen tadi mobilitas bisa sangat dinamis gitu. Itu yang kami harapkan supaya Bapak Ibu tidak katak dalam tempurung.
ada dalam perguruan tinggi itu juga dan yang lain, tapi bukan berarti meninggalkan perguruan tinggi itu tidak. Nah, supaya pun juga memberikan ruang pengalaman juga bagi perguruan tingginya pun juga sama, nanti juga akan mendapatkan dosen yang lain dan yang lainnya. Sehingga ini yang memang harus diatur. Kami hanya mengatur standar normanya saja, tapi bagi implementasinya kami serahkan kepada perguruan tinggi dan Bapak Ibu dosen. Itu mungkin Pak yang terkait dengan pertanyaan itu Pak Ian. Baik, makasih Pak Dir. Yang berikut dipersilahkan Pak Stef Kaspers. Silakan Pak Stef. Baik, baik Pak. Terima kasih. Kedengaran Pak suaranya Pak? Kedengaran Pak. Baik, Silakan Pak. baik. Terima kasih Pak. Maaf tadi terputus karena ada gangguan teknis. Pak, untuk sekarang berdasarkan input data kinerja saya sebagai dosen, saya dosen di UKIM, saya sudah mengumpulkan KUM 976,70. Tapi itu ternyata tidak menjamin saya bisa diajukan untuk guru besar ya Pak. Karena ternyata nama saya tidak muncul di Sister. Mengapa nama saya tidak muncul di Sister? Sebab pada waktu saya menerima SK sebagai dosen yayasan 2009, mengajar 2 tahun, ternyata nama saya tidak diajukan untuk asisten ahli. Saya baru mendapatkan asisten ahli setelah saya pulang sekolah 2016, 2017. Dan karena saya pulang dengan doktor, maka saya mendapatkan lektor. Itu berarti terhitung dari lektor 2017 sampai sekarang, saya baru terhitung masa kerja saya 7 tahun. Sementara KUM saya sudah 976,70. Tapi itu kan tidak bisa mengajukan guru besar ya Pak ya, dalam konteks itu. Betul Pak, jadi Bapak baru bisa mengusulkan nanti kurang lebih 2027. Karena basisnya sekarang bukan basisnya angka kredit juga, basisnya adalah masa kerja Pak. Oleh karena itu di dalam ketentuan ini supaya tidak dirugikan seperti Bapak, jadi kasus Bapak itu banyak Pak yang dirugikan. Oleh karena itu kami meminta ketika dosen itu sudah diangkat dosen tetap, kalau S2 sudahlah jadi asisten ahli, kalau S3 sudahlah lektor. Sehingga 10 tahunnya itu tidak menggantung tadi seperti kasusnya di Bapak. Nah, tadi Bapak mau sekolah kayak mau apa kayak itu kami tetap menghitung. Nah, oleh karena itu argonya jalan itu ketika Bapak pertama kali diangkat sebagai dosen tetap dan asisten ahli. Nah, banyak dulu itu dosen yang sebagai dosen tetap tapi tidak diangkat asisten ahli atau lektornya. Nah, sehingga karirnya itu tidak dihitung. Nah, oleh karena itu kami saat ini untuk yang baru itu kami wanti-wanti kalau Anda sebagai dosen tetap langsung aja asisten ahli. Kalau Anda S3 langsung saja rektor. Nah, supaya tidak terjadi seperti Bapak. Karena Bapak tadi sehebat apapun tadi angka kreditnya, Bapak undang-undang ini Pak. Saya bukan berarti aturannya dari kami. Undang-undang itu sudah menyebutkan bahwa profesor itu minimal tadi 10 tahun dari masa Bapak sebagai dosen. Masa Bapaknya dihitung dari mana? Dari asisten ahli atau lektor. Jadi ini betul Bapak tidak bisa naik jabatan sekarang tidak eligible karena belum 10 tahun. Ya kesalahannya kenapa kemarin yayasannya tidak mengangkat dulu yaitu nanti problem internal. Nah, ke depan tidak akan ada permasalahan seperti ini. Tapi Bapak saat ini memang sesuai ketentuan tidak bisa naik jabatan. Itu mungkin, makasih. Dalam kasus itu Pak, misalnya kalau boleh saya, apakah tidak ada semacam fleksibilitas, karena kan kami waktu itu nomenklaturnya masih Kopertis, dari Kopertis ke LLDT. Jadi kami dosen dalam satu masa yang berpindah-pindah atau berubah-ubah nomenklatur di bidang pendidikan tinggi. Artinya apakah peraturan ini tiba-tiba berlaku begitu saja, begitu ditetapkan, tanpa memperhitungkan aspek historisnya begitu Pak. Bahwa kan saya mengikuti proses masa ketika aturannya adalah harus mengumpulkan KUM 850 begitu. Iya Pak, kami pun juga sudah mempertimbangkan itu Pak. Jadi kami tidak ada perbedaan antara nomenklatur kopertis, LLDT, atau apapun. Ini adalah masalahnya undang-undang Pak. Jadi undang-undangnya adalah Bapak harus sudah tercatatkan dulu sebagai dosen, asisten ahli, atau lektor. Nah sekarang kan problemnya bukan masalah kopertis atau LLDT atau apapun. Masalahnya adalah Bapak baru diangkat oleh siapa? Oleh perguruan tinggi dan diusulkan itu menjadi asisten ahli dan lektor pada 2017. Ya sudah, berarti 2017 itulah yang dihitung. Kalau mungkin sebelum-sebelumnya, waktu zaman Kopertis lama, Bapak sudah diangkat, ya Bapak sudah bisa jadi profesor saat ini. Jadi itu bukan masalah perubahan nomenklatur, masalah perbedaan pemerintahan, enggak. Kami menghitungnya akumulasi, Pak. Tapi akumulasinya, karena kami juga tidak tahu sebelumnya apakah betul enggak Bapak mengajar atau tidak. Yang kami pegang itu adalah SK asisten ahli atau lektor Bapak kapan. SK-nya Bapak satu, oh ya sudah Bapak bisa. Tapi kalau tadi Bapak bilang SK-nya baru 2017,
Ya itu adalah realitanya. Kami hanya memegang adalah fakta, data tertulisnya. Jadi bahwa historisnya pengakuan saya bahkan sudah dari tahun 92 dan itu kan pengakuan. Yang justru dilihat adalah pembuktian ketika diangkat sebagai asisten ahli ataupun lektor. Itu Oh, mungkin jadi Pak, bukan itu kami juga berdasarkan sudah ya, mempertimbangkan seperti itu. ya. Jadi tidak memperhitungkan kami dosen yayasan berdasarkan SK yayasan ya Pak ya. Tidak, makanya Tidak. sekarang ini kami minta yayasan itu tolong dong jangan ada yang dugaan seperti Bapak. Kalau dia dosen tetap, jadi tidak wajib dia asisten atau lektor. Jadi jangan sampai saat ini kan tadi saya sampaikan di data ada 84.000 Ya, yang tidak punya jabatan fungsional. Itu ya, mau ya, sampai kapan gitu loh. Nah kan ya, kasihan ada yang dia sudah ngajar baru 5 tahun yang akan datang diangkat asisten ya, ahli kan sayang banget gitu loh Pak. ya. Waktu Jadi terbuang. ya, jadi kalau gitu maaf Pak, saya tambah sedikit. Jadi kalau begitu sebenarnya eh, bisa dipastikan atau Bapak bisa menegaskan berdasarkan aturan ini bahwa KUM 850 itu sebenarnya tidak berlaku lagi. Karena yang diperhitungkan hanyalah 10 tahun kerja itu. Jadi tercapai atau tidak tercapai 850, kalau sudah 10 tahun bisa mengajukan. Salah Pak. 10 tahun itu adalah syarat dasar. Baru salah satu syarat ya Pak ya. Baru salah satu syarat. Ya, jadi eligible-nya pertama adalah syarat guru dasar Pak. Sesuai undang-undang Bapak kalau ingin ke guru besar harus sudah 10 tahun. Kemudian Bapak harus minimal pangkatnya itu ada di 4A. Itu adalah syarat dasarnya. Baru ada syarat berikutnya. Adalah syarat memenuhi tadi angka kredit. Angka kreditnya kalau aturan lama kan 850. Kemudian ada syarat berikutnya lagi. Ada syaratnya adalah punya karya ilmiah. Ada berikutnya lagi, ada syarat khusus tambahan. Jadi jangan dibalik Pak. 10 tahun itu adalah salah satu syarat di samping sana lain. Jadi bukan berarti saya sudah 15 tahun ya, saya minta profesor dong sekarang ya nggak seperti itu. Ada syarat lain lagi. Jadi meskipun Bapak ada 1.000 angka kreditnya, ada yang lainnya, ada juga apa? Banyak kemarin gagal dari 3.800 itu sudah 10 tahun lebih, hampir 20 tahun mengajar dan akhirnya tidak lolos karena apa? Ada syarat khusus, ada syarat tambahan yang belum terpenuhi. Jadi itu adalah syarat dasar Ya, yang harus ditekankan. Jadi bukan berarti yang penting 10 tahun salah. 10 tahun adalah baru syarat dasar yang disebut dengan eligible sesuai dengan undang-undang. Ada syarat lain yang memang harus dipenuhi. Itu mungkin. oh, baik Pak. Terima kasih Pak. Baik, makasih Pak Dir. Yang berikut Pak Haris Toweli, silakan Pak Haris. Baik, baik. Terima kasih Pak Yan. Terima kasih Pak Dir, Pak Lukman. Yang pertama, mudah-mudahan aturan yang cukup bagus, sangat bagus ini dengan masuknya Menteri baru ini tidak harus berubah lagi. Ya, karena mungkin saja dengan masuknya Menteri baru, aturan baru dirubah lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, eh, sesuai dengan penjelasan ini, bagi kami dosen yang lagi studi lanjut, apakah diberikan ruang untuk mengusulkan kenaikan pangkat akademik? Terima kasih Pak. Dua aja Pak. Ya, insya Allah Pak, kemarin kita sudah ketemu dengan Menteri yang baru, Pak Sumantri itu beliau sangat, Pak Satrioso itu beliau sangat mendukung sekali, jadi tidak ada yang berubah Pak di dalam ketentuan ini, bahkan beliau minta yang tadi produk sertifikasi itu semuanya segera diberikan. Jadi dosen itu punya hak sesuai undang-undang guru dan dosen. Jadi dengan adanya era baru ini kan kita keluarnya itu di ujung akhir kabinet yang lama. Nah, kita akan mulai bekerjanya justru di awal kabinet yang baru. Nah, jadi tidak ada lagi apa namanya perubahan-perubahan kebijakan atau apapun. Justru ini adalah momentum untuk bisa memulai di era kabinet yang baru perubahan Permen 44 dan kita sudah rencanakan sebelumnya. Nah, terkait dengan studi lanjut Bapak Ibu itu adalah pilihan. Nah, studi lanjut kalau tadi dihitung 10 tahunnya tetap kami hitung. 10 tahunnya itu dari asisten ahli, kemudian dari studi lanjut, nah tetap dihitung. Tapi selama studi lanjut, mohon maaf karena namanya juga lagi belajar. Nggak mungkin naik pangkat dan jabatan. Jadi kalau pas lagi studi lanjut ya belajarlah. Toh apapun yang nanti akan dikerjakan ketika studi lanjut akan digunakan untuk kenaikan jabatan di berikutnya. Jadi fokus untuk studi lanjut dan studi lanjut. Tapi studi lanjut ini untuk batas masa kerja itu bisa dihitungkan. Kayak tadi asisten ahli saya contohnya 2005 putus dulu studi lanjut itu bisa dihitung. Tapi selama studi lanjut saya pastikan tidak boleh ada mekanisme kenaikan jenjang jabatan. Kan dibebas tugaskan dulu. Itu mungkin. Makasih. Baik, Pak Dir. Sebagai informasi, Pak Dir, ada banyak lagi penanya kan ini sangat menarik, Pak Dir, terkait dengan Permendikbud 44. Masih ada waktu kurang lebih 30 menit ke depan, Pak Dir. Mohon maaf.
Silakan Pak Yan. Di sebagai informasi Pak Dir, kita punya 46 perguruan tinggi swasta sekarang Pak Dir. Dua lagi persiapan untuk alih kelola sehingga mudah-mudahan hanya menjadi 44 perguruan tinggi swasta. Nah, di antara 44 ini Pak Dir, ada sebanyak 14 universitas bentuknya dan sekarang sudah bertambah lagi satu menjadi institut sehingga ada 3 institut Pak Dir. Nah, sisanya adalah sekolah tinggi dan bentuk akademi. Di antara 14 ini hanya ada 3 universitas yang memiliki program pasca sarjana. Persyaratan tadi yang diberikan adalah bahwa harusnya ada di uh, kampus yang memiliki program pasca sarjana itu sebenarnya bisa untuk lebih banyak profesor di situ. Bagaimana Pak Dir? Mungkin bisa dijelaskan Pak Dir? Ya, betul Pak Yan. Jadi syarat utamanya adalah bukan di PASA ya Pak, tapi syarat utamanya adalah di dalam satu rumpun ilmu Ataupun ilmu itu ya. harus ada di dalam ilmu itu ada 5 profesor. Dua dari dalam, Ya, tiga dari luar ketika dia ingin jadi profesor. Tapi kalau sampai ke rektor kepala itu bisa ya, tidak ada masalah. Tapi hanya untuk profesor saja yang masih dua opsinya. Bisa jadi contohnya mungkin dari 44 PTS yang ada di LADIKTI 12, mungkin hanya ada beberapa yang bisa melaksanakan penilaian. Dan itu pun juga belum tentu 6 rumpunnya Pak Ian. Jadi bisa jadi ada satu di UKIM saja. UKIM ternyata kekuatannya di sosial, kekuatannya di humaniora, teknik. Tapi di bidang lain ada dua yang tidak sesuai. Sehingga nanti itu UKIM hanya bisa mengusulkan 3 untuk bisa menilai ke profesor. Kemudian adalah apa ya sudah 3 ini boleh untuk UKIM boleh juga untuk orang lain. ya, Di bawah LRT 12. Nah, begitu juga nih dengan contohnya Kairaha. Kairaha bisa jadi hanya 2. Dia bisa menentukan profesor. Ya sudah, itu adalah sesuai dengan ketentuan. Jadi belum tentu 44-nya memang bisa menilai sampai profesor dan belum tentu satu perguruan tinggi ada 6 rumpun ilmu bisa dia menilai seluruhnya. Nah, sehingga nanti bisa terjadi dinamis sih sebetulnya kalau saya pikir ini menjadi challenge waktu perguruan tinggi. Keunggulan saya di sini silakan kalau Anda ingin menilaikan kandidat profesornya ke kami ini ketentuannya. Nah, silakan di situ ya silakan. Jadi kami malah menyerahkan tadi Pak Yan ke wilayahnya ya. Karena selama ini pun juga saya yakin LIT 12 juga kan tidak menilai sendiri, menggunakan pakar-pakar dari perguruan tinggi kan untuk menilaikan itu. Nah, ya, sekarang kami berikan otonomi, perguruan tinggi itulah yang memang akan menilaikan. Nah, LLIT lah yang akan mendampingi sampai dan melihat proses itu sesuai nggak dengan ketentuan. Kalau ada tidak sesuai, ya laporkan ke kami. Itu Pak siap. Yan yang saat ini Baik, kami Pak Dir. Ya. pastikan. Itu yang pertama, Pedir. Yang kedua adalah terkait dengan banyak dari sekolah tinggi itu mereka kampus-kampus kecil, Pak Dir. Sehingga memang berat terkait dengan yang terakhir dari Permendikbud 4 adalah penghasilan. Nah, ini bagaimana, Pak Dir? Iya, Bapak Ibu, penghasilan ini kami hanya memastikan. Kan kami tidak memberikan jumlah ya Pak Yan ya. Siap, Pak Yan. Baik. Memastikan adalah bahwa di tiap perguruan tinggi sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jadi Undang-Undang Ketenagakerjaan adalah apa? Ya minimal adalah gajinya ada gaji UMR di wilayah setempat. Dan jangan sampai mohon maaf, Bapak Ibu mohon maaf sekali. Masa dosen sudah kuliah S2, S3, penghasilannya lebih rendah dari ini kan suka banyak yang cerita-cerita lebih rendah Ya, dari buruh di pabrik gitu loh. Nah, kami ingin mengatur seperti itu. Oleh karena itu, ada bagi perguruan tinggi yang tidak mampu atau mungkin terbatas karena dan yang lainnya, merger saja lah supaya siap. bisa lebih kuat kan. Nah, itu adalah solusinya. Kan opsinya nanti akan didorong oleh kami. Anda sanggup nggak membayar dosen? Kalau tidak sanggup membayar dosen, ya jangan bikin perguruan tinggi. Karena apa? Dosen itu punya standar minimal segini loh gajinya. Kami ingin melindungi dosen dan kami juga ingin melindungi mahasiswa supaya dosen pun juga dia ngajarnya itu tenang karena kebutuhan dasarnya. Ini baru saya berbicara kebutuhan dasar. Siap. Belum berbicara kebutuhan sekunder atau primer. Kebutuhan dasarnya adalah dosen masa sih dibayarnya ala kadarnya. Nah, Ya, dengan ya. permen ini mohon pimpinan perguruan tinggi arif dan bijak adalah apa? Memberikan bayaran yang layak. Nah, kalau tidak kami akan memberikan sanksi. Sanksinya sampai pencabutan ya udah. Nanti kalau memang nggak kuat ya merger saja. Ya bagaimana dia mau menghasilkan yang bagus, membayar dosen yang layak aja tidak bagus, Pak Yan. Nah, itu Setuju. yang kami tidak meminta gede tinggi-tinggi kok. Siap. Minimal standar kebutuhan penuhi gitu loh. Ya. Sayang dosen kalau hanya ala kadarnya. Siap, Pak Dir. Terima kasih, Pak Dir, untuk pencerahan. Disilakan, Pak Dir, ada pertanyaan lagi nah, mungkin dari Ibu Fonike Samad dari STPK Banau. Silakan, Ibu Foni. Ya, baik. Terima kasih Pak Kepala Balai
L2 Dikti kesempatannya dan kepada Pak Dir, selamat siang. Saya ingin bertanya, tadi ada sekilas kan saya dengar tadi dari awal ada tentang pengangkatan penaikan jabatan fungsional terhadap dosen yang sudah S2 yang sesuai dengan bidang ilmunya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, apakah tidak melihat lagi tentang angka kreditnya untuk kenaikan jenjang ini? Dan bagaimana juga dengan kalau yang S2 yang sudah punya jabatan fungsional, asisten ahli, apakah bisa naik ke rektor kepala kalau dia sudah lama dalam jabatan fungsional? Karena di tempat saya, posisinya kami semuanya masih eh, asisten ahli, Pak. Lektornya cuman ketua sekolah tinggi kami. Itu dia. Yang berikut juga ada beberapa dokter di kami sekarang baru mengusulkan. Tetapi dengan adanya peraturan ini, apakah bisa secara otomatis mereka sudah bisa menjadi lektor, lektor yang jabatannya lektor atau bagaimana seperti apa? Dan saya tadi setuju sekali dari pernyataan Bapak yang terakhir terkait dengan yang pertanyaan dari Bapak Kepala Balai Payan tadi, yaitu di mana sesuai UMR, karena kami di sini juga seperti itu, Pak. Kami jaga sering sanksi untuk mengurus jabatan kami, karena yang tadi, Pak, gaji kami tidak sesuai dengan apa yang kami kerjakan. Jadi ini kami ingin memberikan, saya juga ingin memberikan pertanyaan. Statement yang tadi, merger, ini mungkin secara ini harusnya langsung ke perguruan tinggi supaya ke Ya. yayasan untuk memberikan ketegasan kepada kami dosen-dosen yang tadi Pak sudah jabatan fungsionalnya sudah lama dan juga kami mau naik tapi yang tadi kami mau membuat apa tetapi gaji kami tidak sesuai dengan standar ya yang ada dan selama ini kami dibayar seperti itu dan ini adalah yang saya perlu sampaikan karena kalau kita naikkan jabatan siapa yang mau bayar gaji kita karena yang tadi kita lihat lagi karena kita udah punya yang lama udah punya jabatan fungsional yang itu saja masih dibayar dengan standar yang ada. Yang kami rasa belum tercukupkan untuk kami. Terima kasih, Pak. Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, izin menjawab Pak Yan. Ya, silakan Pak. Ya, jadi gini Bapak Ibu semua. Kalau Bapak Ibu saat ini posisinya di asisten ahli, itu kan berarti sudah punya jabatan ya. Ya. Nah, kalau mau naik ke lektor, belum S3, ya ikuti rule-nya saat ini Bu. Kenaikan jabatan ya sama seperti itu. Yang tadi saya sampaikan adalah bagi Bapak Ibu dosen yang belum punya jabatan fungsional, dia sudah S2, langsung diangkat jadi asisten ahli. Nggak perlu lagi pakai syarat-syarat publikasi ilmiah dan yang lainnya, tinggal mengusulkan saja ya nanti ditetapkan nanti ke LLDT untuk bisa jadi asisten ahli ya Bu ya untuk bisa transisi ini. Kemudian bagaimana dia sudah S3 langsung juga dia belum punya jabatan profesional langsung ditetapkan menjadi lektor. Itu sesuai ketentuannya, tidak perlu lagi pakai publikasi nasional, tidak perlu lagi syarat mengajar dan yang lain-lainnya. Yang penting dia dosen tetap, dia S2 langsung. Tapi kalau ibu masih asisten ahli, belum S3, berarti kan kenaikan jabatannya reguler biasa Ya, ya Pak betul. Yan ya. Berarti harus mengusulkan. Berarti kan ibu bukan jabatan pertama kali. Yang tadi saya sampaikan adalah yang belum punya jabatan sudah otomatis kalau S3 saya lektor, kalau S2 saya asisten ahli. Tapi yang sudah menduduki jabatan saya di asisten ahli, maka dan apalagi belum S3, maka kenaikan jenjang jabatannya itu adalah mengikuti ketentuan yang memang sudah ditetapkan. Jadi beda ya. Jabatan pertama kali yang tadi saya sampaikan ada 84.000 belum punya jabatan, semua nanti kita putihkan harus punya jabatan. Dua pilihan asisten ahli atau lektor. Tapi bagi yang masih S2 asisten ahli, ingin naik ke lektor kan ada lektor yang tidak mesti harus S3. Berarti dia harus mengusulkan apa sesuai dengan mekanisme ketentuannya seperti apa. Nah, kalau yang S3 mekanisme ketentuannya seperti apa? Nah, silakan itu nanti bisa diusulkan. Begitu halnya juga untuk lektor kepala dan guru besar.
Itu mungkin yang untuk terkait dengan tadi ya. Kalau yang pertama kali yang otomatis itu hanya yang belum punya jabatan, tapi kalau yang memang sudah punya jabatan, ikuti ketentuan yang sudah dipersyaratkan. Nah, kalau memang apa tadi gajinya belum sesuai dengan regulasi, nanti tahap berikutnya setelah ini betul-betul mapan, nanti LLIT akan mengevaluasi ya Pak Yan ya. Tolong Ya, evaluasi ya, perguruan tinggi mana yang memang sudah tidak sehat. Sudah ya, tidak sehat itu salah satu indikatornya tidak mampu menggaji dosen layak gitu loh. ya, Nah, berarti kan tidak sehat. Kalau sehat itu kan masa tidak karena tidak ada mahasiswa dan lain-lain kurang ya sudah. Berarti opsinya ya merger atau apapun nanti akan didampingi oleh kepala LLT. Tapi paling tidak adalah indikator sehatnya perguruan tinggi masih bisa membayar gaji dosen dengan standar minimum yang ada di daerahnya. Tapi kalau sudah tidak bisa, sudah 3 bulan lagi tidak dibayar, ya kami akan memberikan sanksi, Bu. ya, Sanksinya adalah sanksi sedang, bahkan sanksi seberat, ya penutupan ya. bagi dosen yang sudah tidak memberikan kelayakan kepada Bapak Ibu dosen. Itu mungkin, makasih Pak Yat. Baik, terima kasih Pak Dir. Ini masih ada banyak penanya Pak Dir, karena menarik ini Pak Dir. Tadi memang lebih banyak dari kampus-kampus UKIM Pak Dir, Universitas Indonesia Maluku, tapi saya berikan kesempatan dulu sebelum Pak Ricardo, izin Pak Ricardo, saya berikan kesempatan kepada Pak Mat dari UMU Ternate. Silakan Pak Mat. Masih mute Pak. Masih belum kedengaran Bapak? Tes, Siap Pak. Aman Pak. Silakan Pak. kedengaran? Siap. Silakan Pak. Bapak lama ini. Tidak bisa Pak. Baik, kalau belum bisa Pak Mat, saya berikan ke Pak Ricardo. Silakan Pak Ricardo. Ya, terima kasih ya Pak. Dengar suara saya Pak. Dengar Pak. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Direktur, Pak Kepala Elodikti. Saya punya 3 hal. Yang pertama itu terkait dengan juknis dari pembinaan karir dosen itu Pak. Jadi kata kuncinya itu kan membina. Jadi saya perhatikan bahwa di beberapa kampus itu tidak tidak melaksanakan juknis. Juknis ini kan sudah dari beberapa tahun yang lalu juga sudah ada walaupun eh, di dipertegas lagi dengan aturan yang baru ini. Nah, misalnya dengan dosen-dosen yang profesor membina lektor kepala ke bawah, lektor kepala membina lektor dan asisten ahli. Nah, sampai pada dosen-dosen sampai pada tim dosen pun masih bisa dengar ya, Pak? Masih Pak. Ya. Ya, jadi sampai pada tim dosen itu tidak tidak terlalu diperhatikan. Jadi mohon Pak Dir untuk lebih menegaskan lagi. Kemudian yang kedua terkait dengan pengusulan jabatan fungsional kemarin saya lihat kalau kami bersusah payah gitu ya untuk dari 3C untuk mau ke 3D pakai angka kredit integrasi. Saya lihat dosen-dosen tetap yayasan 3C boleh gitu ya Pak di sistem. Nah, apakah ada perbedaan-perbedaan antara yang PNS dan tidak PNS dalam hal ini? Karena yang masih 3C pun masih boleh ngusul gitu ke lektor kepala. Eh, itu aja dulu Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Kepala. Terima kasih Pak Ya, Ricardo. baik, tadi pertanyaan tadi memang betul Pak, ada pembeda antara PNS dengan non-PNS. Kalau PNS itu ada kepangkatan dan jabatan Pak. Sementara kalau di swasta, kalau dulu kan ada penyetaraannya Pak Yan ya. Ya Sekarang itu betul. sudah Lagi. apa dilunakkan lah kalau untuk di non-PNS itu tidak di penyetaraan tapi bisa langsung tadi dari asisten ahli, lektor, lektor kepala dan profesor. Nah, cuman kan Bapak Ibu harus pahami, ini ada kaitannya konteks antara kepangkatan di PNS ini dengan golongan gaji, dengan tunjangan, dengan jabatan dan yang lain. Terlebih nanti kalau di PNS itu kan ada namanya tunjangan kinerja dan yang lain-lainnya. Jadi ini nanti mohon dipahami ketika Bapak Ibu, oh ini kecemburuan ini, PTS ini apa dosen yayasan, kok bisa cepat karirnya?
Tapi ingat loh, ada pembeda juga di situ antara golongan ruang gaji dan yang lainnya dengan PNS. Nah, itu yang Bapak Ibu, jadi jangan sampai melihat rumput tetangga lebih hijau, Bapak Ibu ya sudah kalau gitu keluar aja dari PNS, yang pindah ke swasta kalau lebih mudah. Padahal Bapak Ibu di yayasan kan ada beberapa batasan yang belum tentu bisa diperoleh ketika Bapak Ibu menjadi dosen PNS. Terlebih mungkin Bapak Ibu sudah pahami sekarang sedang bereferia karena sebentar lagi tunjangan kinerja untuk PNS ini juga akan disesuaikan dan yang lainnya. Nah, ini juga menjadi pembeda. Nah, kami juga harus balance di sini antara dosen yang non PNS dengan dosen yang PNS. Nah, jadi jangan sampai ini diperdebatkan karena mekanisme ASN itu berbeda dengan non ASN. Nah, non ASN itu bebannya ada di yayasan, di perguruan tinggi. Sementara kalau untuk PNS bebannya ada di negara dan negara itu sudah memikirkan mekanisme kepangkatan dan jabatan sesuai ketentuan peraturan perundangan. Jadi bukan kami yang menentukan, itu ada BKN, ada Kemenpan RB, dan yang lain-lainnya. Jadi ada plus minusnya yang Bapak Ibu boleh pertimbangkan, tapi jangan hanya melihat di kepangkatan dan yang lainnya sesaat, padahal ada lagi yang lebih juga di antara PNS dan non-PNS. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Baik, makasih Pak Dir. Terima kasih, Pak. Ada waktu Bapak, kita kurang lebih 15 menit, Bapak Ibu. Ini udah masih ada 4 orang yang lagi raise hand. Disilakan Pak Darius dari Unira, Pak. Unira ini salah satu yang kemarin sudah di Pak Dir sudah tanda tangan SK Profesor, Pak. Terima kasih Pak Dir untuk Profesor ada di Unira lagi, Pak. Terima kasih Pak Dir. Silakan Pak Darius. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Pak Dir dan juga Pak Kepala, rekan-rekan dosen yang lain. Saya kira sosialisasi PRBD ini sangat sangat memberikan harapan untuk pengembangan karir dosen ya khususnya. Tetapi dari diskusi yang tadi juga menjadi tantangan bagi perguruan tinggi khususnya di PTS untuk betul-betul harus siap mempersiapkan diri. Apalagi tadi Pak Dir sudah menyampaikan bahwa ya kalau tidak mampu ya merger saja atau mungkin dikenakan sanksi dan sebagainya. Jadi eh, bagi kami dosen-dosen tentu ini menjadi sesuatu kekuatan dalam kita mengembangkan karir kita sebagai dosen. Dan untuk itu memang kita diperlukan untuk selalu meningkatkan kinerja kita sebagai dosen gitu. Jadi itu menjadi tantangan untuk kita. Tapi mungkin untuk bisa saya usulkan supaya sosialisasi yang khusus juga diberikan kepada pimpinan PTS dan juga yayasan khususnya PTS sehingga suara ini bukan cuma dari dosen misalnya tapi juga pihak yayasan juga harus betul-betul memahami bahwa tugas tanggung jawabnya dalam mengembangkan dosen itu juga penting dalam meningkatkan kinerja perguruan tinggi swasta begitu. Jadi harapannya ya sosialisasi seperti ini yang khusus untuk yayasan dan pimpinan PTS juga perlu dilakukan, Pak. Kemudian yang kedua terkait dengan penghasilan tadi itu juga saya kira eh, sangat juga sangat membela eh, hak dari dosen dan ini menjadi apa ya juga angin segar untuk kita lah Pak Dir. Tetapi tadi juga mungkin sudah dijawab saya membaca ada satu permen juga terkait dengan tunjangan kinerja tapi tadi mungkin sudah dijawab itu hanya khusus untuk dosen PNS Kemdikbud ya. Ya, nah untuk kita dosen dosen PTS berarti hanya tunjangan profesi yang 1 kali gaji, kemudian tunjangan kinerjanya sesuai mungkin kemampuan PTS masing-masing. Ya. Kalau ada PTS yang bisa menyesuaikan dengan Permen atau Kepmendikbud 447, saya kira juga itu bagus juga itu. Siap, siap. Ya. Ya mungkin itu saja Pak. Terima kasih Baik, banyak. terima kasih Pak Darius. Silakan Pak Ya, Dir. makasih Pak Darius. Justru ini kami ingin memancing Pak, memacu dan memicu. Memancing, memancing, memicu itu adalah standar minimum dulu Pak. Nah, memang nanti berarti ada kesenjangan. Nah, kesenjangannya adalah apa? Kami bantu PTS ini dengan
profesi. Sekarang ini sertifikasi kami akan berikan tadi dalam artian di push supaya bisa kita berikan sertifikasi keseluruhan gitu supaya dosen tetap. Nah, dosen yang PNS itu adalah lebihnya tadi di adanya tunjangan kinerja gitu loh Pak. Nah, mungkin nanti berikutnya yayasan secara bertahap akan sesuai dengan kemampuan akan menyesuaikan. Tapi kalau tadi setidaknya kami saat ini bisa memaksa aja di dosen yayasan bisa memberikan gaji sesuai dengan ketentuan di ketenagakerjaan itu sudah bagus Pak. Karena notabene tadi saya kita cerita banyak perguruan tinggi perguruan tinggi seperti di Bu apa di Banau itu ya, Ibu STPK Banau itu masih ada yang belum sesuai dan yang lain-lainnya. Kita ya bertahap lah Pak, disesuai dengan daerah, tapi setidaknya ini kami belum bisa menyenangkan semua karena tadi lagi-lagi keterbatasan fiskal kami akan secara bertahap tadi ada yang dari PNS sekian, dari non. Nah, kami akan sesuaikan dengan mekanisme keuangan negara yang ada. Nah, ini yang mungkin mohon dimaklumi. Tapi kami berupaya untuk bisa terus mengoptimalkan melalui skema-skema program dan yang lainnya. Itu mungkin sementara Baik, jawabannya makasih Pak ya. Pak. Terima kasih. Terima Ibu kasih. Yulia, silakan Bu Yulia dari Unibra. Singkat, jelas, padat Bu Yulia, silakan. Terima kasih Pak Kepala, Pak Dir. Terima kasih. Saya langsung saja kepada inti pertanyaan. Jadi di sini kami hanya ingin memastikan karena tadi memang sempat disampaikan, hanya saja mohon maaf jaringan kami terputus. Jadi di sini kami ingin memastikan kami dari PTS Pak Dir. Tadi sempat saya dengar terkait dengan pengajuan Serdos untuk syaratnya kan ada AA dan juga pekerti yang harus dipenuhi. Tetapi kembali lagi sempat saya dengar katanya untuk AA dan pekerti ini dikembalikan lagi kepada PT ya Pak kalau tidak salah. Nah terus yang kedua terkait dengan ya, perpindahan dosen, Pak Dir. Jadi di perpindahan dosen ini, kalau tidak salah juga saya sempat dengar, katanya tidak lagi membutuhkan lolos butu untuk dosen yang berpindah PT. Apakah ini dia berlaku juga untuk PTS? Dan yang berikut tadi mungkin satu juga terkait dengan pengangkatan, tadi sudah dijelaskan sama pertanyaannya. Mungkin itu saja yang perlu ya yang ketiga juga Pak Dir, mohon maaf. Yang ketiga terkait dengan jabatan fungsional dari AA, lektor, terus lektor kepala, apakah di PTS itu ada tidak kewajiban untuk PTS membayar tunjangan eh, jabatan fungsional tuh, itu Pak untuk PTS. Ya mungkin itu saja singkatnya dari saya kembalikan. Terima kasih. Silakan Pak. Baik. Justru Bapak Ibu yang saat ini diperlukan lolos butuh itu adalah PTS sebelumnya. Nah, saat ini dengan aturan yang baru, untuk perpindahan tidak perlu ada surat lolos butuh. Tapi Bapak Ibu ada surat penerimaan dari perguruan tinggi yang dituju, langsung melaporkan ke sistem, terutama di LLIT, bahwa saya perguruan tinggi ya sudah. Nah, yang bahwa perguruan tinggi yang sebelumnya itu lolosnya, itu sudah tidak diperlukan lagi. Karena yang penting ada surat butuhnya. Tapi Bapak Ibu ya pamitlah dengan baik-baik. Nah, tapi justru yang untuk dosen yang PNS itu masih sesuai ketentuan peraturan perundang-undangannya. Perundang-undangannya masih memerlukan untuk. Tapi kalau untuk dosen PTS sekarang tidak perlu lagi lolos butuh. Dosen PNS itu masih harus ada formasi lolos butuh yang lebih ketat lah untuk di dosen PTS. Kemudian syarat tadi Serdos, betul. Syarat Serdos itu nanti perguruan tinggi yang memang sesuai ketentuan bisa menyalakan Serdos, itu kami serahkan persyaratannya ke perguruan tinggi tersebut. Yang dilihat portofolionya. Ada perguruan tinggi yang masih mempersyaratkan AA dan pekerti ya silakan. Ada yang sudah tidak mempersyaratkan karena AA pekerti ya sudah diperoleh hak ketika pendidikan ya silakan. Ada yang masih mempersyaratkan TKBI ya silakan, TKDA ya silakan. Jadi kami kembalikan ke perguruan tingginya. Kami tidak mewajibkan, kami hanya memintakan portofolio. Nah, sekarang kami kembalikan ke perguruan tinggi di mana yang akan menyelenggarakan Serdos betul. Di situ kemudian terkait dengan tadi pemberian tunjangan apa namanya fungsional di PTS ya kami serahkan pada PTS. Yang penting adalah minimal yang kami atur adalah dosen itu harus
sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan adalah minimal memperoleh gaji sesuai dengan UMR itu minimal ya. Bahwa harus dia ada tunjangan fungsional, harus ada dan yang lainnya di dalam Permen yang 44 juga disebutkan dosen itu punya hak gaji pokok, punya hak apa sertifikat penerimaan lainnya. Nah, ini silakan diatur oleh yayasan kan tentunya dari satu perguruan tinggi ke perguruan tinggi lainnya adalah berbeda tergantung kemampuannya. Tapi yang jelas adalah kalau perguruan tinggi itu tidak membayar sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan ya kami akan memberikan sanksi di dalamnya. Itu mungkin Bu Julia. Baik, makasih Badir. Yang Baik, berikut terima kasih. Pak Abdullah Saifuddin dari Stimik Tidore. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam. Eh, saya masih mempertanyakan tentang lulus butu tadi. Pertanyaan hampir sama dari Unibra tadi. Saya mau tahu mekanismenya ketika dia itu apa beda LL Dikti, misalnya dari LL Dikti 12 ke LL Dikti 9 misalnya. Itu mekanismenya kira-kira bagaimana ya Pak? Itu yang pertama. Terus yang kedua, karena saya 3 kali yang sebelumnya kan lolos butuh 3 kali mencoba untuk mengusulkan pakai lolos butuh itu, tapi sampai detik ini tidak pernah berhasil. Jadi katanya tadi kalau PTS cuman dengan apa apa surat dari kampus yang mau menerima itu sudah bisa. Tapi saya mau tahu mekanisme mekanisme teknisnya seperti apa. Karena saya sudah pernah coba tapi kalau pakai lolos butuh memang kemarin sudah pernah coba 3 kali tapi selalu gagal. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kan ada payung hukumnya tentang apa undang-undang ketenagakerjaan. Misalnya kami dari apa PTS ini ketika di SK itu ada nilai nominalnya, tapi kemudian itu tidak dibayar. Itu kami payung hukumnya kami melapor ke siapa itu kira-kira? Itu dua pertanyaan itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam. Ya, baik Pak Abdullah. Jadi kalau dulu Pak, untuk perpindahan antar LLD itu harus ada rekomendasi dari LLD ya. Jadi LLD Ya. 12 akan berpindah LLD 9, Bapak harus terima surat butuh dulu LLD 9, harus ada surat lolos LLD 12, ada rekomendasi dari kepala LLT 12 ke LLT 9. Sekarang itu tidak, Pak. Bapak bisa langsung saja ke LLT contohnya 9 ketika Bapak akan pindah ke sana. Selama di sana sudah diterima semua ya sudah diurus saja administratifnya diusulkan dari LLT dari perguruan tinggi ke LLT 9 untuk proses kepindahan Bapak pindah dari perguruan tinggi sebelumnya ke perguruan tinggi yang memang akan penerima. Tapi pastikan Pak, kalau kami itu hanya mengatur administratif. Kalau Bapak punya tagihan, punya hutang, apakah hutang dalam bentuk uang, apa hutang terkait dengan beasiswa, hutang yang lain itu kami tidak bertanggung jawab. Silakan Bapak bisa menyelesaikan secara perdata atau pidana kalau nanti ada tuntutan dari yayasan. Oh, karena saya pernah sekolahkan Bapak dan yayasan itu ya silakan. Kami tidak ikut itu, tapi Bapak boleh berpindah boleh. Kalau administratifnya itu sesuai dengan undang-undang, Bapak boleh berpindah. Tidak lagi tadi pakai surat lolos dari perguruan tingginya, tidak pakai rekom dari LLDP dan lain-lain, silakan. Tapi tadi saya pastikan kalau Bapak punya kaitan sangkutan hutang kayak kemarin ada pertanyaan, Pak, saya itu ada di kontaknya. Silakan selesaikan baik-baik. Kalau dia tidak punya sangkutan apapun dia boleh berpindah dengan melenggang. Tapi kalau punya sangkutan kami tidak lagi nanti LLDT kayak kemarin itu kan melakukan mediasi ya. Yang ingin lolos butuh semua asisten ahli lektor harus ditengahi oleh LLDT. Sekarang LLDT kami minta tidak boleh memfasilitasi memediasi perselisihan kepindahan dosen. Nah, itu urusan pribadi dosen dengan perguruan tingginya boleh ditempuh jalur hukum, pidana ataupun juga perdata. Kita hanya memilih administratif ketika ada pindah, ada di sini ada memang akan berpindah Bapak Ibu sudah ada jelas surat penerimaannya, sudah jelas prosedurnya, ya sudah tinggal pindahkan aja nanti di dalam data supaya ketika naik jabatan itu bisa dipenuhi. Nah, tadi ketika ada permasalahan terkait dengan apa namanya dosen yang dibayar tidak sesuai dengan ketentuan, silakan nanti melapor ke LLDT. Nanti LLDT berikan peringatan betul atau tidak dan yang lainnya. Nah, nanti kan ada sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan di Permen 7 ada sanksi sedang, sanksi berat. Bahkan sanksi berat bisa juga tadi dicabut kalau memang ternyata banyak. Tapi kalau satu dua mungkin ada dasar dan yang lain-lainnya. Nah, ini kita pun juga harus melihat dulu, tidak langsung memberikan sanksi ke perguruan tingginya, tapi melihat menganalisis permasalahannya apakah satu dua orang saja dosen atau keseluruhan dosen. Nah, itu juga nanti kami akan lihat. Tapi kalau melaporkan saat ini bisa ke LLDT, nanti LLDT akan menganalisis kalau sudah sanksi sedang dan berat sesuai faktanya, akan mengusulkan ke kami untuk kami lakukan tindak lanjut berikutnya. Itu mungkin sementara.
Baik, Ya, makasih Pak terima Dir. kasih. Ya. Disilakan Pak Hamka, dua yang terakhir Pak Dir. Ya, 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 terima kasih Pak Kepala, Pak Dir. Pertanyaan saya berkaitan dengan tubel, Pak. Kebetulan saya statusnya lagi tubel. Bisa tidak tubel itu dipangkas hanya surat izin tubelnya itu di L2 Dikti aja, tidak sampai ke, karena mengingat sangat ribet Pak berkaitan dengan tubel. Karena kita tubel itu kan keluarnya sesuai dengan LOA kampus. Nah, sementara posisi saat ini misalnya kami terhadap pemberi beasiswa itu sudah berada pada posisi pengajuan untuk perpanjangan beasiswa. Sementara tubel pertama kami aja itu belum keluar. Jadi apakah bisa katakanlah tubel itu sampai pada tingkat L2 Dikti aja yang mengeluarkan, tidak harus sampai ke pusat. Kemudian pertanyaan kedua Pak berkaitan dengan status yang tubel itu, apakah sertifikasi dan katakanlah tukinnya itu juga dihentikan ketika statusnya masih tubel. Mungkin saja Pak. ya, baik terkait dengan tubal kami lagi memperjuangkan supaya bisa dari perguruan tinggi bahkan Pak, bukan hanya dari Kementerian atau LLIT. Itu yang kami nanti kalau ini nanti secara aturan sudah dimungkinkan karena ini kan kaitannya dengan Menpan, kaitannya dengan BKN, ini tidak lagi di level LLIT Pak. Kalau memang dimungkinkan di levelnya perguruan tinggi saja supaya birokrasinya tidak terlalu panjang. Tapi ini kan aturannya belum keluar, ini baru kemauan kami. Nanti kalau itu sudah keluar, kami akan sosialisasikan terkait dengan hal tersebut. Nah, terkait dengan mekanisme tadi pembayaran gaji tukin kalau untuk PNS, itu sudah nanti ada regulasinya bagi yang tubel, itu kan masih diberikan sekian persen dan yang lain-lainnya. Itu yang nanti dibaca saja di dalam ketentuan yang nanti kami akan keluarkan juknisnya. Itu mungkin untuk paham, Kak. Makasih. Lanjutan dari paham Kak Pak Dir, tadi ada satu tipan pertanyaan. Apakah teman-teman dosen yang sementara tubel per 1 Januari, apakah mereka bisa menerima tukin Pak Dir sesuai dengan Kepmen Ristekdikti 447 Pak Dir? Ya, nanti akan diatur Pak. Menerima tapi mungkin nggak utuh Pak, nggak 100%. Siap. Baik. Entah 60 apa 80, saya lupa lagi di dalam ketentuannya. Nanti akan ada aturan turunannya bagi dosen yang sedang tubel itu masih tetap diberikan. Itu mungkin saya belum paham ya, antara 60 apa 80% Pak. Karena Ya. apakah dia dapat lagi dari beasiswanya, biaya hidup dan yang lain nanti akan diperhitungkan di dalam ketentuan itu Pak. Saya belum bisa menyampaikan karena belum keluar turunan dari Kepmen tersebut. Siap. Baik Pak Dir, terima kasih. Yang terakhir Pak Dir, dari Yati Tuasamu, Universitas Darussalam Ambon Pak Dir. Silakan Bu Yati. Ya, baik Pak Ketua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam. Eh, Terima kasih atas kesempatannya. Untuk pertanyaan saya, yang pertama terkait tubel tadi sudah ditanyakan oleh Pak Hamka. Yang kedua terkait dengan rumpun ilmu, Pak. Nah, jadi kebetulan saya background-nya adalah sains MIPA, yaitu biologi tumbuhan, dan selama ini sejak tahun 2010 itu ditempatkan di pendidikan biologi. Nah, tapi untuk mata kuliah yang saya ajarkan berhubungan dengan sains biologi. Nah, untuk S3-nya juga sama, masih tetap dengan biologi tumbuhan. Apakah ketika selesai studi, saya masih harus tetap di pendidikan biologi dan rumpun ilmunya sesuai apa tidak, atau harus move on ke program studi yang rumpun ilmunya sesuai? Itu saja pertanyaan saya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik Bapak Ibu. Tadi izin Pak Yan, kalau terkait dengan masalah linearitas ya, linearitas itu dilihat bukan dari S1, S2, S3. Linearitas itu juga keilmuan dilihatnya dari tiga ya Bu Yati. Pertama, bidang ke apa S3 apa bidang kuliah terakhir, S3 terakhir Ibu. Yang kedua adalah bidang pengajaran, yang ketiga adalah karya-karyanya. Nah, masalah di prodi mana dan yang lainnya itu kami serahkan kepada Ibu dan di perguruan tingginya. Jadi kita tidak menentukan mau di prodi mana. Yang penting adalah ketika Bapak Ibu ingin naik jabatan, tiga hal yang kami perhatikan. Pertama, S3-nya apa? Yang kedua, ngajarnya apakah sesuai nggak ngajar dengan S3 dan yang lainnya? Yang ketiga adalah karyanya dan yang lainnya. Inilah yang akan nanti membangun kepakaran atau linearitas kepakaran. Jadi bukan dilihat S1, S2-nya, tapi bidang ilmu terakhir, ngajarnya masih sesuai atau tidak dengan bidang keilmuan S3-nya. Yang terakhir adalah
tadi masalah karya-karya yang dihasilkannya juga harus sesuai. Jangan sampai nanti ya berbeda-beda penelitiannya apa, karyanya apa, kemudian juga ngajarnya kemana, S3-nya lain lagi. Itu Ya. sih Bapak Ibu semua. Jadi bahwa prodinya ada di mana, nanti terus ya harus menyesuaikan, tapi jangan terlalu jauh juga. Kalau kan nggak mungkin biologi ada di sosial, kalau masih di dalam satu rumpun yang sama itu ya tidak masalah. Tapi kami tidak menentukan ada di mana. Tapi tiga, sekolah ibu terakhir apa, yang diajarkan apa, karya-karyanya apa. Itu yang menentukan nanti untuk kerumpunan kepakaran ibu untuk jadi profesor. Makasih. Terima Baik. kasih, Pak. Pak Dir, izin ini masih ada satu yang raise hand terakhir, Pak Dir. Masih bisa Pak Dir, ya? Masih 10.48 sekarang menuju jam Ya, 11. terakhir ini Pak ya. Oke. Siap, Bapak. Disilakan pemusyawaratan dari Stiki Gotong Royong Mas Sohi. Baik, terima kasih Bapak Kepala atas kesempatannya. Mohon izin Bapak Direktur, saya dosen DPK bertugas di kampus swasta di Stiki Gotong Royong Masohi. Jadi kampus kami ini Pak memang sedikit terkendala karena kami swasta. Jadi di kampus kami itu belum ada dosen yang bisa serdos. Sehingga saya 3 tahun lalu itu berpikir untuk pindah ke PTN dan saya dapat lolos butuh diterima di USN Kolaka. Tapi mungkin dari LL Dikti dan kampus saya sekarang belum bisa melepas. Apakah saya bisa pindah ke kampus negeri tersebut berdasarkan aturan sekarang jika saya masih mendapatkan lolos butuh dari kampus negeri USN Kolaka? Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Ya Pak, langsung pindah aja Pak. Tidak perlu lagi ada surat lolos. Langsung pindah. Baik Pak. Terima kasih Pak. Siap, Pak Dir. Ya. Yes. Baik, Pak Dir, dari tadi ada beberapa permintaan, Pak. Yang pertama adalah kalau boleh materinya, Pak Dir, di-share ke grup, di-share di sini, Pak Dir, biar mereka bisa langsung Boleh, nanti download. saya share ke Pak Yan ya Siap, materinya. Bapak. Siap. Baik, Bapak. Yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, Pak Direktur Sumber Daya ini yang telah memperjuangkan banyak hal, Bapak Ibu. Sehingga terbitlah karir dosen, profesi dosen, dan juga penghasilan dosen. Sehingga muncullah Permendikbud 44 tahun 2024. Bapak Ibu. Jadi kita berterima kasih sekali kepada Pak Direktur Sumber Daya yang di masa akhir kepemimpinan Pak Nadiem Anwar Makarim sudah memberikan banyak hal, angin segar dan juga banyak hal kepada kampus di Indonesia sehingga karir dosen itu akan sepadan juga dengan penghasilan dosen yang nanti akan dilakukan di banyak hal Bapak Ibu. Kami berterima kasih sekali Pak Dir untuk hal ini dan terakhir kita akan berada pada foto bersama. Disilakan admin untuk kita ada dalam foto bersama dengan Direktur Kelembagaan di siang atau pagi menjelang siang hari ini Bapak Ibu. Silakan admin. Ya, terima kasih Pak Kepala. Izin Bapak Ibu tolong mengaktifkan kameranya dalam hitungan satu mulai. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Ya, cukup Pak. Baik, terima kasih Pak Tahir. Sama-sama. Hadir dan demikian kami ucapkan terima kasih sekali untuk sumbangsi Bapak Direktur Sumber Daya yang boleh bersama dengan kita di hari ini. Terima kasih dalam waktu kesibukan yang begitu padat masih bisa melayani LLI 12. Sukses selalu Pak Dir, sehat selalu dan Tuhan berkati kita sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan akhir kata Waalaikumsalam. keep smiling Bapak Ibu. Untuk tetap Sukses ada Pak Dir. Terima teman-teman kasih Pak Kepala, teman-teman Ya, di Kepala, LDI. Pak Direktur. Terima Terima kasih Pak. kasih. Pak Terima Dir. kasih Terima Pak kasih. Dir. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. kasih, Ya, Pak. Terima kasih Bapak Ibu, Pak Dir. ya, jadi Bapak Ibu mudah-mudahan bisa mensosialisasikan juga teman-teman Bapak Ibu di kampus masing-masing. Karena kita ada Kasih, lagi Pak. dalam pekerjaan berat Bapak Ibu ke depan. Mungkin ada lagi Terima kita kasih Pak sementara Dir. LLD. Pak Dir udah keluar Bu, maaf. Oh, terima kasih Ya, Pak. kan saya ke saya nanti saya sampaikan di Gedung D hari jam Pak Dir sebalik. menuju kepada Gedung D sekarang Bapak Ibu di Gedung Tek. Yang jelas bahwa Bapak Ibu tugas dan tanggung jawab di masing-masing perguruan tinggi tidak makin mudah Bapak Ibu. Adalah terkait Betul. dengan penghasilan dosen membuat perguruan tinggi juga ikut semakin eksis. Jadi pendek kata bahwa karir dosen
tetap akan kita perhatikan, tetap akan kampus perhatikan. Ada tidaknya profesor sangat tergantung kepada kuota yang ada di masing-masing kampus dengan memperhatikan keahlian bidang keahlian Bapak Ibu, bidang KBK Bapak Ibu di kampus masing-masing. Sehingga PR adalah tolong nanti semua kampus membuat pemetaan sesuai dengan rumpun ilmu, pohon ilmu, cabang ilmu, ranting sampai kepada KBK Bapak Ibu. Itu yang semalam kita mendapat penguatan dari tim implementasi piloting Permendikbud 44 tahun 2024 di tadi malam sampai dengan dari siang sampai dengan malam hari Bapak Ibu. Itu yang boleh kami sampaikan. Terima kasih, sukses selalu bagi semua perguruan tinggi yang ada di Maluku Utara, dan semoga Bapak Ibu tetap aman dan diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yesus Kristus kepada kita sekalian Bapak Amin. Ibu di hari ini. Terima kasih untuk bersama dengan kita Bapak Ibu yang masih bergabung di pagi hari ini. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Pak Kepala. Dan izin untuk Terima kasih saya Pak sudah Kepala. terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kepala. Terima kasih. Terima kasih Pak Kepala. Iya. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak Ya, Bapak. terima kasih Sehat Ibu-ibu. selalu. Terima kasih Bu. Sehat Terima juga kasih Bu. banyak, Pak. Sehat buat Bapak selalu. Izin Terima keluar, kasih Pak. Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak, izin live. Terima kasih Pak, izin live. Aduh. Oke deh.